Kalian semua keluar. Orang-orang rendahan tercela dari bangsa Xia mencemari jalan ini. Tuan jangan marah. Saya akan segera mengusir para berandalan ini. Dasar berandalan. Dengar. Jalan ini sudah dibeli oleh Pangeran Keita dan sedang diubah menjadi jalan bergaya barat. Mulai sekarang, orang dan anjing bangsa Xia dilarang masuk. Penjual nasi goreng bau apa kau tuli? Cepat keluar. Ini adalah Dacia. Dengan hak apa Anda membantu iblis asing mengusir orang? Dengan hak apa? Tepatnya karena tuanku memiliki yang paling mulia, keluarga kerajaan Elang Agung. Keluarga kerajaan Elang Agung. Keluarga kerajaan Elang Agung. Memang benar di dunia saat ini, garis keturunan paling mulia. Kalian semua tak pantas berada di samping tuanku. Cepat keluar. Tunggu wanita. Kau cukup menarik. Kau memenuhi syarat untuk menjadi budakku. Jika malam ini kau bisa bikin aku senang dengan cara melayaniku, aku tidak keberatan menyuntikkanmu dengan yang mulia, Gen Kerajaan. Membersihkan garis keturunan Daciamu. Pelacur ini benar-benar menguntungkanmu. Cepat berlutut dan akui tuanmu. Jika Anda bisa melahirkan garis keturunan kerajaan, itu akan jadi kehormatan seumur hidup Anda. Di Dacia, hanya binatang yang bicara soal garis keturunan. Penjual nasi goreng bau, apa yang kau katakan? Beraninya kau memanggil kami tuan asin binatang. Jika kamu ingin menganggap itu pribadi, tidak ada yang bisa aku lakukan tentang itu. Kau rendahan yang vulgar tak tertahankan. Tangkap dia. Aku akan memotong lidahnya. Berhenti. Berani melukai warga kerajaan Elang Agungku. Kau tidak akan hidup melewati malam ini. Di Dacia, siapapun yang bisa mengakhiri hidupku malam ini, belum lahir. Sungguh kesombongan. Detektif Hu, Inspektur Kepala Biro Perdamaian. Detektif Hu, Anda akhirnya tiba. Bajingan ini benar-benar berani membantah menghitung. Cepat bunuh dia. Lepaskan. Jika kau melukai teman asin, aku tidak akan salah menembakmu. Lepaskan dia. Baiklah, kalau begitu. Anggap saja Anda masuk akal. Aku melepaskannya. Kau rendahan. Kau melakukan kekerasan di jalan. Berani membunuh teman asin. Kau pantas mati 1000 kali. Dia menghancurkan lapakku dan mengacungkan pisau padaku. Dia diizinkan membunuhku, tapi aku tidak diizinkan melawan. Tuan-tuan asing yang mulia, tidak seperti jenis Anda, bajingan kotor, yang bisa dibandingkan. Kalian pria bangsa Xia, akan lebih baik jika kalian semua mati. Detektif Hu, jika orang ini tidak mati, bangsa Xia hanya akan menunggu untuk menanggung kemarahan kerajaan Elang Agung. Kau rendahan. Mengapa kau tidak menyerah dengan cepat dan menghadapi penghakiman? Adile. Siapa berani menghakimiku? Kematian sudah dekat bagimu. Masih bicara keras ya? Ayo lakukan gerakanmu. Gubernur. Gubernur benar-benar datang sendiri. Wanita termuda dan Dacia kita. Dua perang Phoenix surgawi, serta Shen Kaishen yang mengendalikan kekuatan finansial Jiangnan. Ketiga individu terhormat itu. Xiao Shan, Gubernur Jiangnan, Shen Wanshan Paishen dari Jiangnan, Feng Jiu, Dewa Perang Phoenix surgawi. Semuanya datang tanpa diduga. 3 orang paling berkuasa di seluruh Jiangnan. Semua datang untuk mengawasi masalah ini langsung. Anda pasti mati sekarang. Dengan hormat menyambut ketiga pejabat. Gubernur Xiao, sampah ini membunuh teman asing. Tolong eksekusi dia. Xiao Shan, kerjamu bagus sebagai gubernur. Musuh berani datang ke depan pintu kita. Tanya, Gubernur Xiao, apakah Anda mencoba memulai perang dengan kerajaan Elang Agung saya? Bawahan Anda Xiao Zhen, Feng Jiu, Shen Wanshan, memberi hormat kepada Raja Penekan Surga. Memberi hormat kepada Raja Penekan Surga. Raja Penekan Surga. Raja Penekan Surga. Raja Penekan Surga Dacia. Menghancurkan 10 negara sekaligus dan membantai 1 juta budak wokol. Dia adalah orang yang 5 tahun lalu. Feng Jiu. Bawahan Anda ada di sini. Menurut hukum Dacia, bangsa asing pelaku kejahatan, mencelakai warga negara kita, dan menghina martabat bangsa kita. Bagaimana mereka harus ditangani? Bunuh. Shen Wanshan. Hamba hadir. Mereka yang menjilat orang asing. Kolusi pengkhianatan. Bagaimana mereka harus ditangani? Bunuh. Xiao Shan. Hamba hadir. Mereka pakai jabatan untuk memperkaya diri dan bertindak sebagai pengkhianat. Bagaimana mereka harus ditangani? Bunuh. Kalian semua dengar itu. Sekarang,
Aku menghukum mati kalian semua. Kau berani membunuhku. Yang Mulia Ratu tidak akan membiarkanmu lolos. Ratu Elang. Apa dia berani datang? Tangkap mereka. Kau. Bagaimana ini bisa terjadi? Anda tidak bisa membunuhku. Ayahku adalah kepala Biro Perdamaian. Tangkap mereka semua. Setelah interogasi dan identifikasi kaki tangan mereka, mereka akan dieksekusi secara terbuka. Ya, Mengapa kalian mencariku? Yang Mulia, Aliansi Tianju dan negara-negara barat. Bawa sejuta pasukan serbu perbatasan kita. Komandan Lu mundur 15 km. Tuan Naga memanggil Anda keluar dari pensiun. Mengundangku keluar dari masa pensiun. Bukankah mereka bilang, aku membunuh terlalu banyak dan mengganggu keharmonisan surga? Yang Mulia, Tuan Naga dengan titahnya mengakui kesalahan sendiri. Wanita tercantik di Ibu Sangjing untuk dinikahi. Dan akan menganugerahkan padamu Putri Yongge. Dia hanya meminta agar kau keluar dari masa pensiun. Wanita tercantik di Ibu Sangjing. Aku sudah punya tunangan. Aku akan menikah besok. Tidak perlu. Yang Mulia mohon dahulukan rakyat jelata. Dan semua makhluk hidup di bawah langit. Kau ambil perintah militerku dan pergi ke garis depan. Beritahu para pejabat tinggi Tiansu. Jika mereka tidak menarik pasukan mereka dalam 3 hari, aku Ye Lin Xiao secara pribadi akan memimpin pasukan dan pasti akan menghancurkan bangsa mereka, memusnahkan ras mereka, dan memutus garis keturunan mereka. Terima kasih Yang Mulia atas perintahnya. Hai, Anda yang bermarga Ye. Mahar 1 juta yuan itu, kapan Anda akan mentransfernya? Ibu jangan khawatir. Aku akan segera mentransfernya kepadamu. Cepat. Kalau tidak jangan menikah besok. Apa kau punya 1 juta? Yang Mulia, ini disiapkan untukmu oleh Tuan Naga. Kartu hitam emas ungu. Di dalam wilayah Dacia. Kartu ini tidak memiliki batas pengeluaran. Kalau begitu aku tidak akan sungkan. Kalian semua boleh mundur dulu. Tangani ini. Yongge. Dia menolak perjodohan Tuan Naga. Itu persis seperti yang kuinginkan. Ngomong-ngomong, keberadaan kakak Ling Xiao sudah kau temukan. Aku sudah menemukannya, dan... Ada apa? Sudahlah, rahasia ini. Lebih baik Anda menemukannya sendiri. Namun dia sudah memiliki tunangan, dan mereka akan menikah besok. Bantu aku siapkan mahar. Senilai 100 miliar. Apa yang ingin Anda lakukan? Rebut pengantin pria. Muyun di putri tertua dari keluarga Mu Shangjing. Menculik pengantin pria. Apakah Anda gila? Aku sangat sadar. Kakak Ling Xiao. Aku sangat menantikan pertemuan kita lagi. Yang Mulia, tunangan Anda. Dia hanyalah seorang wanita muda dari keluarga bangsawan yang tidak penting dari Jiangcheng. Dia sama sekali tidak pantas untuk status Anda. Apakah Anda benar-benar akan demi dia meninggalkan putri keluargamu? Apa kau mencoba mengganggu pernikahanku? Saya tidak akan berani. Feng Jiu telah melampaui batas. Dulu tuan-tuan menyelamatkan hidupku. Aku berjanji pada keluarga kan. Kemakmuran tak terbatas jadi kenapa? Dimengerti. Shen Wanshan sudah menyiapkan untuk Anda hadiah pertunangan senilai 10 miliar. Besok di majelis keluarga bangsawan Jiangcheng, kediaman Gubernur Jati Momentum keluarga En. Pada saat itu, keluarga En akan dengan gemilang naik menjadi pemimpin keluarga bangsawan Jiangcheng. Kau sangat perhatian. Berhenti. Apa yang kau lakukan di sini? Aku adalah pengantin pria yang akan menikah. Pengantin pria. Jadi kau itu pecundang. Apa maksudmu? Apa maksudku? Kau pecundang. Tidakkah kau lihat sendiri? Istrimu akan bertunangan dengan orang lain. Mempermalukan penguasa. Anda mencari mati. Masih menyebut dirinya penguasa. Seorang pecundang yang istrinya akan pergi dengan orang lain. Dan dia masih ingin pamer. Minggir. Mau masuk? Tentu. Berlutut dan sujud pada kami. Lalu panggil kami kakak. Kami berdua akan membiarkanmu masuk. Bagaimana? Benar. Dasar cucu kura-kura. Berlutut sekarang. Panggil kami berdua kakak. Maka kami akan membiarkanmu masuk. Anda mencari mati. Berhenti. Tuan Muda Ang, kami melakukan segalanya sesuai perintahmu. Kau harus membela kami. Anu adik laki-laki An Miawi. Ye Ling Xiao.
Kau sudah melihat situasinya hari ini. Kakakku akan bertunangan dengan tuan muda tertua, Kepala Biro Perdamaian. Jangan mempermalukan dirimu lebih jauh. Apa Miao Yi melakukan ini secara sukarela? Apakah kakakku bersedia atau tidak? Bukan urusanmu. Kau tidak masih berpikir. Kakakku akan menyukai seorang pecundang sepertimu, bukan? Kau bahkan tidak melihat. Apakah kau pantas atau tidak? Siapa kau lepaskan? Dasar jalang keji. Berani memukulku. Berani bilang omong kosong lagi. Dan saya berani membunuh Anda. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk menghadiri perjamuan pertunangan putri saya dan Wan Muda Zhang. Xiang Chengyu tuan muda dari keluarga Xiang di Jiangchen. Jika di masa depan ada apapun yang Anda butuhkan dari kami, dari keluarga Yen kami, Li Guimei ibu dari An Miao Yi. jangan ragu untuk bertanya. Bibi benar. Urusan keluarga Ada adalah urusanku. Di masa depan, jika ada sesuatu yang dibutuhkan, aku Xiang Chenyu akan berusaha membantu. Keluargaan bisa bersekutu dengan Kepala Biro Perdamaian sebagai besan. Ini benar-benar melejit. Mama, keluargaan membesarkan putri baik. Nah, Kakak ipar. Anjing itu Yiling Xiao. Dia benar-benar berani memukulku. Siapa ini? Berani buat masalah di pestasian? Bukankah ini orang itu yang si pecundang? Memiliki kontrak pernikahan dengan keluargaan itu. Aku dengar dia bahkan penjual nasi goreng. Jati ini si tidak berguna ini. Dia berani buat masalah di keluarga Xiang. Dia mungkin tidak tahu bagaimana kata mati. Ditulis bukan? Yaling Xiao. Hari ini adalah pertunangan Miao Yi dan Tuan Muda Zhang. Ini bukan tempat bagi Anda untuk bertindak sembrono. Sekarang pergi. An Miao Yi dan aku punya kontrak pernikahan. Keluarga Anmu menerima hadiah pertunanganku. Tapi sekarang kau membatalkan kontrak di menit terakhir. Bukankah kau harus memberiku penjelasan? Keluargaan mengambil uangnya. Ambil hadiah, batalkan pertunangan. Itu tidak benar bagi keluargaan untuk melakukannya. Semuanya jangan dengarkan orang tidak berguna ini. Omong kosong. Keadaan tidak seperti yang semua orang kira. Kau. Kau itu pecundang penjual nasi goreng, bukan? Aku lihat kau datang ke sini hari ini bukan untuk meminta penjelasan, tapi untuk memeras uang, kan? Dasar orang malang. Kau mau uang, kan? Ini 100.000. Asalkan kau melangkahi ini. Uang ini milikmu. Dasar gembel. Bukankah hanya uang yang kau butuhkan? Merangkaklah di atas ini kalau begitu. Kau mencari mati. Beraninya kau memprovokasi Tuan Muda Zhang? Kali ini bocah itu pasti mati. Dia memukul Tuan Muda Zhang. Jika dia dikirim ke Biro Perdamaian, mereka akan menyiksanya sampai mati. Penjaga, bunuh mereka. Cukup. An Miao Yi tunangan Yiling Xiao. Kakak, kau akhirnya di sini. Yiling Xiao anjing itu. Dia tidak hanya membuat masalah. Dia juga memukulku dan Tuan Muda Zhang. Yaling Xiao. Mengenai masalah ini, keluarga Yen kami yang salah. Kau bisa meminta kompensasi. Tapi, kau seharusnya tidak menggunakan kekerasan. Kompensasi. Aku bersamamu selama 5 tahun. Hanya itu yang kau pikirkan tentangku. Bukankah kau hanya ingin penjelasan? Aku akan memberikannya padamu. Kartu ini berisi 2 juta, 1 juta. Hadiah pertunangan untuk keluarga N. 1 juta lainnya adalah kompensasi untuk 5 tahun terakhir di mana kau mengerjakan tugas untuk keluarga N. Miao Yi, mengapa kau memberikan sampah ini? Begitu banyak uang. Kakak, cepat simpan kartu itu. Ini penjelasan yang kau berikan padaku. Apa? Kau pikir itu terlalu sedikit? Jika tidak cukup, aku bisa menambahkan lagi. Tidak perlu. Bagiku uang hanyalah angka. Berapapun yang kuinginkan, aku punya sebanyak itu. Yiling Xiao, untuk apa kau pamer? Kau si miskin penjual nasi goreng. Bagaimana kau masih bisa pamer? Aku yakin kau seumur hidup ini belum pernah melihat 2 juta. Wajahmu dibengkak supaya terlihat gemuk. Sungguh menggelikan. Ini adalah kartu hitam tertinggi. Satu-satunya di seluruh Dacia. Kredit tak terbatas di Dacia. Apa kau pikir, sang penguasa akan kekurangan uang? Kartu hitam tertinggi. Mengapa aku belum pernah mendengarnya? Tentu saja kau belum pernah melihatnya. Karena itu bahkan tidak ada. Bahkan jika itu benar-benar ada, bisakah sampah penjual nasi goreng ini mendapatkannya?
Kau tidak tahu, itu karena kau tidak pantas. Kartu ini dikeluarkan secara pribadi oleh Tuan Naga. Dikeluarkan secara pribadi oleh Tuan Naga katamu. Apa? Kau bilang dia raja penekan surga orang yang menghancurkan 10 negara sendirian dan mengubur hidup-hidup sejuta budak wokol. Bagaimana kau tahu aku tidak? Baiklah. Memaksakan harga diri tak berarti. Percaya atau tidak? Awalnya aku ingin meninggalkanmu sedikit martabat. Tapi karena sudah begitu, kalau begitu mari kita jelaskan semuanya di sini. 5 tahun yang lalu, kakekku menyelamatkanmu dan menerimamu di keluarga N. Selama 5 tahun ini, Anda benar-benar melakukannya demi keluarga N. Berkontribusi banyak. Justru karena inilah, kakak mengatur pertunangan antara kita. Melihatmu jujur dan dapat diandalkan. Aku juga menyetujui takdir ini. Namun waktu telah berubah. Sekarang di bawah kepemimpinanku keluarga N. Bangkit sebagai keluarga bangsawan terkemuka Jiangcheng. Gubernur sendiri mengundangku untuk menghadiri pertemuan keluarga Jiangcheng. Dan kau, masih seorang pedagang kaki lima. Kau dan aku bukan dari dunia yang sama. Kau tidak pantas untukku En Miaoyi. Bagaimana jika aku memberitahumu bahwa pencapaian keluargaanmu hari ini semuanya karena bantuan rahasiaku, bahwa kau bisa punya tempat di rapat keluarga karena aku suruh Xiao San memberikannya padamu. Kau, Yiling Xiao, kau benar-benar tidak tahu malu. Kata-kata seperti itu, kau benar-benar bisa mengucapkannya. Keluarga En kami bisa mendapatkan dukungan gubernur. Semua berkat Tuan Muda Zhang. Yiling Xiao, hal-hal sudah sampai sejauh ini. Masih coba pakai kebohongan untuk menyelamatkan harga dirimu yang menyedihkan. Baiklah, karena kau tidak percaya padaku, maka hari ini pertunangan dibatalkan. Aku harap kau tidak akan menyesalinya. Jangan khawatir, ini adalah keputusan paling tepat yang pernah kubuat. Aku sama sekali tidak akan menikahimu. Berpandangan sempit, tidak bisa mengenali naga sejati. Jika kau tidak mau menikah, aku akan menikahinya. Siapa wanita cantik ini? Dia bahkan lebih cantik dari Nona An. Mama, Yiling Xiao ini cukup mampu untuk benar-benar memiliki koneksi itu dengan dua wanita cantik. Siapa kau? Putri sah keluargamu Sanjing, Mu Yongde. Keluargamu Xiangjing. Siapa orang-orang dari keluargamu Xiangjing ini? Bahkan Tuan Muda Xiang sangat terkejut. Keluargamu adalah keluarga bangsawan terkemuka di Xiangjing dengan warisan 1000 tahun dan warisan yang mendalam. Kepala keluarga sebelumnya, bahkan seorang tetua dari 5 dinasti. Aset keluarga tersebar di seluruh dunia. Putri sulung dari keluargamu Xiangjing benar-benar jatuh pada si tidak berguna ini. Bagaimana ini mungkin? Si tidak berguna ini, apakah dia benar-benar memiliki identitas lain? Sekarang ini akan menjadi menarik. Nonamu, apakah kau salah? Orang ini hanyalah orang tidak berguna. Bahkan tidak pantas untukku. Bagaimana mungkin dia bisa menikahimu? Tutup mulutmu. Kakak Ling Xiao adalah pilihanku. Entah dia miskin atau kaya, kau sepertinya tidak punya hak untuk menggosipkannya kan? Penjaga, persembahkan hadiahnya. Putri sah keluargamu Sanjing, Mu Yongde, membawa 1 mobil mewah model terkemuka, 5 saksi Yuan Sanjing, dan 1 kartu hitam 100 miliar keluargamu sebagai mahar untuk melamar Tuan Ye. Kakak Ling Xiao, maukah kau menikahiku? Tentu saja. Tunggu. Cantik, barusan kau bilang kau adalah putri sulung keluargamu. Benar begitu? Apa kau keberatan? Yiling Xiao, kau benar-benar tidak tahu malu. Beraninya cari penyamar, Putri Yongge. Menyamar. Maman, sejauh yang aku tahu, putri sulung keluargamu, dia adalah wanita tercantik di ibu kota, putri yang dianugerahkan langsung oleh Tuan Naga, dan bahkan dijodohkan olehnya dengan Raja Penekan Surga. Bagaimana bisa? Maksudmu, tunangan seorang Raja Penekan yang bermartabat akan merendahkan diri untuk melamar si tidak berguna sepertimu? Sudah kuduga, Nona muda tertua dari keluargamu. Bagaimana mungkin dia melamar orang tidak berguna ini? JT itu semua palsu. Yiling Xiao, seorang raja tidak bisa dihina. Kau mencari seseorang untuk menyamar sebagai tunangan Raja Penekan, yang sudah merupakan kejahatan besar. Menyamar sebagai seorang putri, menghina Raja Penekan. Kejahatanmu pantas dihukum mati. Yiling Xiao, kau pasti mati. Menghina Raja Penekan. Bagaimana jika aku memberitahumu? Aku makhluk tertinggi pengakhiran era.
makhluk tertinggi. Yilingsha, bukankah kau sudah cukup membuat masalah? Apakah ini caramu membalas dendam padaku? Awalnya aku berpikir, kau hanya tidak kompeten, tapi setidaknya seorang pria. Aku tidak pernah membayangkan, kau seorang pembohong ulung, tidak realistis, dan sama sekali tidak bertanggung jawab. Berlutut dan minta maaf sekarang. Aku masih bisa demi 5 tahun kebersamaan kita, memberimu satu kesempatan lagi. Kalau tidak, kau tidak akan keluar dari pintu ini hari ini. Berlutut. Aku Yeling Xiao berlutut hanya pada orang tua. Bahkan jika penguasa naga sendiri yang datang, dia tidak akan pantas. Yiling Xiao, Miao Yi memberimu kesempatan di sini. Segera pelayan Li dari kediaman gubernur akan tiba untuk perjamuan pertunangan kita. Setelah pelayan Li tiba dan kediaman gubernur mengetahui tindakanmu, aku yakin seluruh Dacia tidak akan ada tempat bagimu untuk bertahan hidup. Gubernur, dia adalah murid raja penekan surga. Jika gubernur mengetahui masalah ini, Yiling Xiao ini benar-benar tidak akan punya jalan keluar. Bajingan pemberontak ini pantas mati. Yilingsha, berlutut dan minta maaf segera. Ini adalah kesempatan terakhirmu. Nona An, apa maksudmu dengan ini? Apa maksudmu? Apakah kamu akan membelanya? Memang. Pria yang menghinamu Yungeku. Kau tidak pantas. Kau berani memukulku, menghina suamiku. Jadi kenapa kalau aku memukulmu? Miao Yi, kau baik-baik saja. Pelacur ini penjual nasi goreng rendahan itu berani melawan. Penjaga, kunci pelacur ini untukku. Patahkan kaki mereka. Aku ingin melihat siapa yang berani bergerak. Ini token Phoenix Ilahi dari Tuan Naga. Melihat token ini seperti Tuan Naga sendiri yang datang. Token Phoenix Ilahi. Apa kau pikir aku baru kemarin sore memamerkan kekuatan dengan besi tua? Wanita jalang itu mencari mati. Bunuh mereka untukku. Pengurus Li dari kediaman gubernur telah tiba. Ada apa ini? Pelayan Li, kepala pelayan kediaman gubernur. Perjamuan pertunangan seharusnya lancar. Mengapa ada teriakan dan perkelahian? Pengurus Li Anda akhirnya tiba. Saya ingin melaporkan kepada Anda. Seseorang menyamar sebagai putri dan mempermalukan raja penekan. Kediaman gubernur harus menghukum berat para pemberontak dan pengkhianat ini. Token Phoenix Ilahi. Pengurus Li jangan gugup. Ini palsu. Hanya Li Qingshan, pengurus kediaman gubernur, menyapa Putri Yunge. Pengurus Li benar-benar berlutut. Mungkinkah wanita cantik ini benar-benar putri? Bagaimana ini mungkin? Token Phoenix Ilahi bak kedatangan raja. Kenapa belum berlutut hormat? Salam putri. Salam putri. Aku. Bagaimana ini bisa terjadi? Baiklah, semuanya berdiri. Ya, Nona An, aku tahu kau disebut-sebut sebagai ketua wanita tercantik Jiangnan. Kau sangat bangga dan sombong. Kau meremehkan kakak Ling Xiao. Tapi tahukah kau bahwa tanpa bantuan kakak Ling Xiao, keluarga An Mu tidak akan berarti apa-apa. Dan kalian semua, dengan hak apa kalian menghina kakak Ling Xiao? Putri Yunge, aku tahu statusmu mulia. Keluarga Yen kami mungkin tidak layak kau perhatikan. Tapi kamu seharusnya tidak menggunakan Yiling Xiao si pecundang ini untuk mempermalukanku. Kesuksesan keluarga Yen saat ini semuanya berkat kerja keras saya sendiri. Itu tidak ada hubungannya dengan dia. Bahkan kamu tidak punya hak untuk mengaitkan pencapaianku padanya. Benar sekali, kebangkitan keluarga N adalah karena putriku. Dengan hak apa Yiling Xiao mencuri pujian itu? Begitukah? Kalau begitu aku akan membantumu membuka mata dan melihat kenyataan. 3 menit untuk membuat keluarga An bangkrut. Nonamu, keluargamu memang kuat. Tapi keluarga Yen kami berakar kuat di Jiangcheng selama ratusan tahun. Sekarang sudah mendapat perlindungan gubernur. Tidak bisa dihancurkan hanya dengan satu kata darimu. Katak dalam tempurung. Omong kosong yang tidak tahu apa-apa. 3 menit. Tunggu saja. Tanpa kakak Ling Xiao membantumu, kau hanyalah seorang wanita biasa. Apa yang Anda katakan? Ada apa ini? Kakak. Baru saja kelompok itu mengalami serangan tak dikenal. Ini akan bangkrut. Bagaimana ini bisa terjadi?
Bangkrut. Shen Yu, cepat bantu kami. Tolong bantu keluarga Yan kami. Putri keluargamu secara pribadi mengambil tindakan. Bagaimana saya bisa membantu? Bukankah itu mencari mati? Perjamuan pertunangan hari ini dibatalkan. Keluarga Xiang dan An kini terpisah. Shen Yu kau. Tuan muda Xiang batalkan pertunangan. Sekarang, keluarga An benar-benar tamat. Mama, keluarga An benar-benar picik. Mereka gagal mengenali naga sejati. Mereka menyinggung tunangan putrimu. Keluarga An menuai akibat perbuatan. Putri Yunje, kami tahu kami salah. Tolong maafkan kami. Saya tahu saya salah. Kami tahu kami salah. Tolong ampuni keluarga An. Orang yang harus kau mintai maaf bukanlah aku, tapi kakak Ling Xiao. Ling Xiao, aku tahu. Keluarga Yan salah padamu. Lihat. Cukup. Ya Ling Xiao, apakah ini balas dendammu padaku? Hanya karena aku menolak menikahimu, kau menggunakan wanita ini untuk menekanku. Kau memaksa keluarga Yan ke putus asa. Keluargaanmu oportunis dan menjilat kekuasaan. Kau secara terbuka memutuskan pertunangan kita. Sekarang ini salahku. Ya Ling Xiao, aku membenci jenis wajah orang sombong dan picik ini. Itu benar-benar membuatku jijik. Pada akhirnya, kau hanyalah seorang pecundang yang bersembunyi di balik wanita. Bahkan jika keluarga Yan kami bangkrut, aku tidak akan pernah tertarik padamu. Karena kamu tidak pernah benar-benar berdiri tegak seperti seorang pria. Berdiri tegak seperti seorang pria, katak dalam tempurung. Sangat tidak tahu apa-apa. Kau hanya bisa mengandalkan sofisme untuk menghibur dirimu sendiri. Betapa konyolnya. Memang konyol. Telah bertemu Tuan Yi adalah keberuntungan keluargaanmu selama sabat dan kehormatan yang bisa didapatkan. Namun semua ini dihancurkan oleh tanganmu sendiri. Tidak perlu kata-kata lebih lanjut. Yunje, mari kita akhiri masalah ini di sini. Baiklah, aku akan mendengarkan kakak Ling Xiao. Berhenti sekarang. Baiklah. Kakak An menyelamatkanku waktu itu. Aku melindungi keluarga An selama 5 tahun. Mulai sekarang kita tidak saling berutang apapun. Aku mendoakanmu baik-baik. Nona An, terima kasih karena telah mengembalikan kakak Ling Xiao kepadaku. Kau tidak akan pernah tahu keberadaan seperti apa yang kau tinggalkan. Keberadaan seperti apa yang kau tinggalkan. Aku harap kau tidak menyesal nanti. Jangan khawatir, aku tidak akan pernah menyesali keputusan yang kubuat. Yunje, mari kita keluar dan bicara. Baiklah. Putri Yunge, orang ini berani dan sembrono. Berani membunuh Anda. Bagaimana dia harus ditangani? Pengurus Li, saya tidak tahu sebelumnya identitas asli sang putri. Hari ini, hari bersatunya kakak Ling Xiao dan aku. Pertumpahan darah tak pantas. Jadi usir dia ke perbatasan, dan biarkan dia mengurus dirinya sendiri. Anda tidak bisa melakukan ini padaku. Ayahku adalah kepala gubernur, dan ipar laki-lakiku. Dia adalah seorang pangeran dari kerajaan Elang Agung. Pangeran sudah diurus oleh penguasa. Bagaimana itu mungkin, Tuan Muda? Sesuatu yang mengerikan telah terjadi. Gawat. Ada apa lagi sekarang? Tuan dituduh berkhianat. Dia dibawa orang Departemen Perang. Bagaimana dengan kakakku dan ipar laki-lakiku? Pangeran kasar buat kekerasan tadi malam. Dia sudah dibunuh oleh Raja Penekan Surga. Nona di penjara karena ini sudah berakhir. Tuan Muda, keluarga Xiang tamat. Pelayan Li, kau urus sisanya. Mohon tenang putri. Kakak Ling Xiao, ayo pergi. Pengawal, bawa dia pergi. Apa yang Anda lakukan? Lepaskan tuan mudaku. Peristiwa hari ini telah menjadi bahan tertawaan. Aku minta maaf kepada semua orang di sini. Keluargaan Anda memang lelukon. Maman, keluargaan ini telah menyinggung keluarga putrimu. Mari kita semua pergi dengan cepat. Jangan sampai kita ikut terlibat nanti. Setelah menyinggung putri keluargamu, bahkan jika keluarga N tidak bangkrut, mereka tidak akan pernah bangkit lagi. Ayo pergi. Dasar kalian para sombong. Ibu lupakan saja. Sifat manusia memang selalu seperti ini. Caixin dari Jiangnan Shen Wanshan telah tiba. Murid Anda Shen Wanshan. Atas perintah guruku Raja Penekan Surga, secara khusus datang ke keluarga An di Jiangchen untuk menawarkan hadiah pertunangan. Itu benar-benar Shen Wanshan Kaisheng dari Jiangnan. Tidakkah kalian dengar? Shen Kaishen ada di sini untuk memberikan hadiah pertunangan Raja Penekan. Nona Am, murid Anda Shen Wanshan, secara khusus menerima perintah guruku untuk menawarkan hadiah pertunangan. Shen
Shen Saishin, untuk siapa kau menawarkan hadiah pertunangan ini? Siapapun yang saya sebut guru. Dia mengguncang 4 lautan secara alami. Makhluk tertinggi yang mendominasi suatu era. Pilar kerajaan Dacia. Raja penekan surga. Shen Kaishen. Maksud Anda, Raja penekan surga ingin menikahi kakakku. Tepat sekali. Guruku telah mengagumi Nona Ed sejak lama. Sangat bagus mendapatkan kehormatan seperti itu. Keberuntungan keluarga Yen selama 10.000 generasi. Berkah yang dipupuk selama berabad-abad. Raja penekan surga telah menyukai An Miaoyi. Shen Kaishen tawarkan hadiah pertunangan sendiri. Keluarga An ditakdirkan melambung. An Miaoyi ini benar-benar memiliki keberuntungan yang luar biasa. Sampai benar-benar disukai oleh Raja penekan surga. Shen Saishin, apakah ini benar? Benar sekali. Murid ini tidak akan berani menipu Nona An. Tapi bukankah ada rumor di luar sana bahwa Tuan Naga menganugerahkan putrimu dan Raja penekan surga menikah? Itu benar. Namun Raja penekan surga tidak tertarik pada putrimu. Dia menolak pernikahan yang dianugerahkan dan secara khusus meminta untuk menikahi Nona An. Mu Yon Ke. Ternyata dia karena Raja penekan surga menolakmu. Jadi kau datang mencari si pecundang Yiling Xiao itu untuk mempermalukanku. Tapi statusku. Nona An, Anda bisa tenang. Anda adalah orang yang dipilih oleh Tuan. Status Anda secara alami tak tertandingi. Nona muda tertua yang diabaikan oleh keluargamu hari itu. Karena dia menikah dengan Raja penekan surga. Baru kemudian dia dianugerahi gelar putri oleh Tuan Naga. Kakakku akan dianugerahi gelar putri jika Nona An menikahi Tuan dan menjadi Ratu Surgawi. Seorang putri di hadapan Anda bahkan tidak akan layak disebut. Ini kontrak pernikahan dari Tuan untuk Anda. Ini ditandatangani secara pribadi oleh Tuan. Miaoyi, kenapa diam terima segera? Aku belum pernah bertemu Raja penekan surga. Mengapa dia ingin menikahiku? Mungkinkah dia menggunakan identitas lain untuk mengenalku? Buka dan lihatlah, karena Raja penekan surga memilih identitas lain untuk menemuiku. Maka lebih baik mempertahankan misteri ini. Ketika kita bertemu lagi dan saling mengenali, itu juga bisa dianggap kejutan kan? Ya, meninggalkan kejutan itu cukup bagus. Karena Nona An telah menerima kontrak pernikahan, maka saya akan melanjutkan untuk mengumumkan hadiah pertunangan Raja penekan surga. Pelayan, bawakan hadiahnya. Ini adalah mahkota Ratu Surgawi. Berlian yang tertanam di atasnya. Didapat Raja penekan surga di kampanye barat. 2 kali ukuran kepala Ratu Elan. Bahkan 2 kali lebih besar. Astaga, hanya berlian ini saja bernilai miliaran. Sepertinya Raja penekan surga ini benar-benar sayang pada Nona An. Keluarga An sangat beruntun. Keluarga An beruntun. Pedang ini bernama Moye, salah satu dari 10 pedang terkenal Dacia. Ini dan ganjian yang dipegang oleh Raja penekan surga adalah sepasang. Siapapun yang memegang pedang ini, eksekusi dulu lapor kemudian, dan tak terkalahkan di wilayah Dacia. Ini adalah kontrak rekayasa senilai 10 miliar yuan. Besok di majelis klan keluarga Jiancheng, Nona An dan Gubernur akan menandatangani kontrak ini. Keluarga An kemudian dapat bergabung dengan jajaran 5 klan keluarga teratas Jiancheng. Langit memberkati keluargaanku. Langit memberkati keluargaanku. Shen Saishin, lalu pertemuan klan keluarga besok. Apakah Raja penekan surga akan datang juga? Tuan secara alami akan hadir besok. Kalau begitu Shen Saishin, saya memintamu untuk mengambil kembali mahkota itu. Mungkinkah Nona An tidak puas dengan hadiah pertunangan ini? Shen Saishin, tolong jangan salah paham. Saya hanya berharap bahwa besok di pertemuan klan keluarga, Raja penekan surga beri langsung padaku. Permintaan Nona An, murid ini akan sampaikan ke Tuan. Karena hadiah pertunangan telah disampaikan, murid ini akan pamit terlebih dahulu. Dengan hormat mengantar Shen Saishin. Dengan hormat mengantar Shen Kaishen. Dengan hormat mengantar Shen Saishin. Kak, sekarang keluargaan bisa melambung tinggi. Untuk bisa mendapatkan dukungan Raja penekan surga, keluarga Yen kami bahkan menjadi klan keluarga kelas 1 di Jiancheng. Bukan tidak mungkin. Nyonya Ani, selamat. Mulai sekarang keluargaan di hadapan Raja penekan surga. Sampaikan kata baik untuk saya. Ya, selamat. Keluargaan kini mengandalkan keluarga Shen saya. Tinggal minta saja. Tidak masalah sama sekali. Mu Yon Ke.
Sekarang aku akan menjadi Ratu Langit. Aku ingin tahu kapan kita bertemu lagi. Kau masih berani berada di depanku. Begitu sombong. Nonamu, terima kasih sudah membantuku barusan. Pernikahan kita. Kakak Ling Xiao, kau baru saja berjanji untuk menikahiku. Kau tidak bisa menarik kembali perkataanmu. Kau bersedia bukan? Sepertinya Tuan Yi benar-benar tidak ingat. Seorang gadis konyol tertentu setelah kembali ke keluarganya, memobilisasi semua sumber dayanya, dan mencarimu selama 5 tahun penuh. Sia-sia. Baiklah, aku tidak akan ikut campur dalam urusan kalian berdua lagi. Kakak Ling Xiao, apa kau benar-benar tidak mengingatku? Kakak Ling Xiao, Gadis, nak aku menemukan makanan. Kakak Ling Xiao, nak makanlah cepat. Kakak Ling Xiao, aku masih The kecil film was dan makan sedikit. translated and Yang besar narrated ini by M untukmu. Media. Lepaskan aku. Gadis tangkap ini. Ketika aku tidak ada, ambil yang tinjuk ini, dan mereka tidak akan berani mengganggumu. Kakak Ling Xiao, kau mengingatku. tentu saja. Hanya saja kau gadis sudah dewasa. Dan aku tidak mengenalimu pada awalnya. Yun Ge dalam masalah. Ada apa? Apa yang terjadi? Bukan apa-apa. Sesuatu terjadi pada keluargamuku. Aku akan pergi mengurusnya. Aku akan mencarimu setelah selesai. Baiklah, jika kau butuh bantuan. Hubungi aku kapan saja. Yang Mulia, Segera selidiki apa yang terjadi pada keluargamu. Yang mulia murid ini pantas mati. Saya tidak tahu tentang keluargaan dia. Bangunlah. Ketidaktahuan bukanlah dosa. Terima kasih Yang Mulia. Yang Mulia, keluargaan sangat menghina Anda. Saya akan membawa orang sekarang juga dan memusnahkan mereka. Tidak perlu. Masalah ini berakhir di sini. Lalu kontrak untuk perjamuan besok. Haruskah ditarik? Tidak perlu. Perjamuan besok akan berjalan seperti biasa. Kau boleh mundur. Ya, Situasi keluargamu. Bagaimana penyelidikannya? sudah diselidiki secara menyeluruh. Setelah tahu tolak perjodohan Tuan Naga, keluargamu mencabut status nonamu. Terlebih lagi selama bertahun-tahun ini, nonamu di keluargamu juga menderita banyak keluhan. Keluargamu baik-baik saja. Yang Mulia, haruskah kami memberi mereka pelajaran? Tidak perlu. Setelah perjamuan besok, aku akan secara pribadi menemani Yun Jae. Dalam perjalanan ke Sangjing, apa yang menjadi milik Yun Jae, tidak ada yang bisa mengambilnya. Ngomong-ngomong, setelah mengetahui Anda berada di Jiangcheng, Qin Jianan patria keluarga Qin di Shangjing menawarkan 70% aset keluarga, hanya meminta agar putranya, Qin Hongwen, boleh mengikuti Anda. Keluarga Qin. Ya, keluarga Qin adalah garis tersembunyi yang kutinggalkan di Shangjing. Mereka telah bertahun-tahun bekerja untuk kita dan selalu sangat berdedikasi. Haruskah kita menolak? Kita akan melihat penampilannya di perjamuan besok. Jika perilakunya pantas, kita bisa mempertimbangkannya. Sepertinya besok akan menjadi tontonan yang menarik. Perjamuan di Jiangcheng. setelah hari ini, keluargaan pasti akan sangat makmur. Xiao Xiyuan patria keluarga Xiao. Nonaan di masa depan mohon bantu kami untuk menjaga kami dengan baik. Ya, kami masih memohon bimbingan Nona En. Anda terlalu baik para tetua yang terhormat. Han Xiaolan patriark keluarga Han. Saya Miyawi masih banyak yang harus dipelajari dari semua orang. Sangguan King patriark keluarga Sangguan. Nonaan tidak perlu rendah hati. Bagaimanapun Anda adalah tunangan Raja Penekan Surga. Bahkan gubernur saat melihat Anda, harus dengan hormat memanggil Anda Xinian. Memang Raja Penekan Surga adalah makhluk tertinggi di era ini. Bahkan jika Tuan Naga bertemu dengannya, dia harus menunjukkan rasa hormat kepadanya. Masa depan Nona En tidak terbatas. Ayo, mari kita bersulang untuk Ratu Surgawi masa depan. Untuk Ratu Surgawi masa depan. Kal, lihat ke sana. Ya Ling Xiao. Semuanya saya minta maaf. Saya masih ada urusan yang harus diselesaikan. Ya Ling Xiao, bagaimana kau bisa menyelinap masuk? Bagaimana aku bisa menyelinap masuk? Apa hubungannya denganmu? Mengapa kamu berpura-pura begitu penting? Aku melihatmu. Baru dicampakkan wanita keluargamu itu, kamu sudah ditinggalkan. Dan sekarang kamu mencoba untuk menempel pada Miao Yi kami bukan. Kau benar-benar terlalu membanggakan diri. Kau, Ya Ling Xiao, beraninya kamu. Miao Yi akan menjadi Ratu Langit. Beraninya kamu berbicara padanya seperti itu? Ratu Langit. Benar sekali. Setelah hari ini,
Miao Ye akan menjadi istri Raja Penekan Surga. Ye Ling Xiao, keluar dari sini sekarang juga. Aku bisa membebaskanmu dari hukuman atas. Ketidakhormatan. Tidak hormat. Menarik sekali. Dia bahkan belum menjadi Ratu Langit. Dan dia sudah bersikap angkuh. Siapa orang ini? Beraninya dia berbicara kepada Ratu Surgawi masa depan seperti itu. Dia terlalu berani bukan? Mungkinkah dia tuan muda dari Shangjing? Omong kosong tuan muda dari Shangjing apa ini? Dia hanyalah seorang tak berguna yang menjual nasi goreng. Ye Ling Xiao hari ini 100 keluarga berkumpul di sini. Dan bahkan Raja Penekan Surga. Yang pencapaian bela akan hadir secara pribadi. Kau menerobos masuk tanpa izin. Yang sudah merupakan pelanggaran berat. Sekarang menyuruhmu keluar adalah memberimu jalan keluar. Kau tidak hanya tidak tahu berterima kasih, tetapi kau juga berani berbicara tidak sopan. Memang, pada perjamuan malam ini selain Raja Penekan Surga, Nona Ang, statusnya adalah yang paling mulia. Kau hanyalah seekor semut, melanggar batas terhadap atasanmu. Sudah merupakan pelanggaran berat. Kenapa tidak berlutut minta maaf? Keluar dari aula perjamuan. Pertunjukan hierarki dan status. Jika soal melanggar batas atasan, kalian semua bersalah kejahatan besar malam ini. Kami bersalah atas kejahatan berat. Maksudmu kau adalah atasan. Dan kami adalah bawahan. Dari mana datangnya badut ini? Ye Ling Xiao, kau benar-benar tidak berubah sama sekali. Biasa-biasa saja dan bodoh. Dan sombong. Semua orang yang hadir malam ini. Simbol ketinggian yang tak kau capai. Dalam hidup ini. Kau dilahirkan hanya untuk memandang punggung mereka. Sayang kau tak tahu tempatmu. Tubuh seekor semut. Kau sombong mengklaim superioritas. An Miao Ye, pernahkah kau mengerti aku? Apakah aku lebih tinggi atau lebih rendah? Bukan kau yang memutuskan. Begitukah kalau begitu hari ini kami? Kami akan menekanmu dengan kekuatan kami. Dan membuatmu menghadapi kenyataan. Aku Xiao Ji Yuan. Patriark keluarga Xiao dari Shangjing. Pemimpin grup Long Yuan. Hari ini berlutut dan minta maaf. Keluarga Xiao Shangjing kalian tidak pantas. Patriark Xiao tidak pantas. Lalu, bagaimana jika kau menambahkan aku? Klan Shangguan, keluarga bangsawan Xiabat, perintahkan berlutut dan mengaku salam. Sertakan keluarga Han Pedang Langitku. Jika kamu tidak berlutut hari ini, tidak akan ada tempat bagimu di Dacia. Berlutut dan minta maaf. Berlutut dan minta maaf. Berlutut dan minta maaf. Ye Ling Xiao, kamu lihat. Inilah yang disebut kekuasaan. Jika kau tidak berlutut dan meminta maaf sekarang, di dalam perbatasan Dacia, tidak akan ada tempat bagimu untuk hidup. Begitukah? Aku ingin melihat siapa yang berani membuat priamu Yun Ge berlutut. Putri keluargamu. Pemuda ini ternyata adalah orangnya Putri Yun Ge. Ada apa? Aku akan bertanya lagi. Siapa tadi yang membuat priamu Yun Geku berlutut? Bukankah kalian membual jati kuat dan berpengaruh dan ingin menggunakan kekuatan kalian untuk menindas orang lain? Mengapa kalian diam sekarang? Putri Yun Ge, kami tidak mengenal sampah ini. Tuan ini adalah tunanganmu. Tidak perlu banyak bicara lagi. Sekarang aku perintahkan kau berlutut dan meminta maaf kepada kakak Ling Xiao. Putri Yun Ge, memaksa kami untuk berlutut di hadapan rakyat jelata ini. Bukankah itu sedikit berlebihan? Terlalu berlebihan. Lalu saat kau secara terbuka menghina tunanganku, apa kau pernah berpikir kau sudah keterlaluan? Sekarang, aku hanya menggunakan metode kalian sendiri, melawan kalian sendiri. Putri Yun Ge, kami semuanya tidak perlu takut padanya. Bukankah dia hanya seorang putri? Bukankah dia hanya wanita yang ditolak oleh Raja Penekan Surga? Hak apa yang kau miliki untuk memamerkan kekuasaanmu di depan adikku? Berkat penghargaan tinggi Raja Penekan Surga, adikku akan menjadi Ratu Langit. Dalam hal status, adikku jauh lebih mulia darinya. Bagus sekali. Tuan Muda Kia, kenapa kau di sini? Kurasa semua orang tahu. Qin Hangwen, tuan muda tertua dari keluarga Qin. Malam ini, Raja Penekan Surga ahli bela diri terbaik akan secara pribadi hadir di tempat ini. Dan keluarga Qinku telah melalui Dewa Perang Phoenix Langit menawarkan 70% aset keluarga kami ke Raja Penekan Surga untuk mengamankan bagiku sebuah kesempatan untuk mengikuti Raja Penekan Surga. Setelah malam ini, aku akan menjadi murid Raja Penekan Surga. Selamat Tuan Muda Kia. Diterima sebagai murid oleh Raja Penekan Surga adalah suatu kehormatan besar. Tepat sekali.
Raja penekan surga sebelumnya menerima 10 murid secara keseluruhan. Sekarang, setiap dari mereka adalah sosok kuat yang menjaga suatu wilayah. Dengan Tuan Muda Qin menjadi murid Raja penekan surga, dia pasti akan berubah menjadi naga saat bertemu air dan melambung tinggi. Tidak perlu sanjungan. Pertama mari kita bereskan ini. Badut-badut tidak penting. Kalian semua masih belum tahu. Putri yang disebut-sebut ini sudah ditolak lamarannya oleh Raja penekan surga. Tidak hanya itu, keluargamu setelah sadar kemerosotan dan lamaran publiknya ke pedagang kaki lima sudah dihapus dari daftar keluarga. Oleh karena itu, siapa yang memberimu keberanian untuk membuat masalah di perjamuan ini? Qin Hongwen, jangan buat masalah tanpa alasan. Apel, apakah aku mengatakan sesuatu yang salah? Bagus sekali. Jika Tuan Muda Qian tidak muncul tepat waktu, aku hampir saja tertipu olehmu jalang tercela. Ketakutan, wanita dibuang dihapus dari keluargamu. Berani memerintahkan kami untuk berlutut. Betapa beraninya kau. Tanpa dukungan keluargamu. Kau ini siapa? Malam ini 100 keluarga besar. Semuanya telah kau singgung. Masalah ini tidak akan dibiarkan begitu saja. Itu tidak akan dibatalkan. Itu tidak akan dibatalkan. Ye Ling Xiao, oh Ye Ling Xiao, satu-satunya andalanmu sekarang telah jatuh. Kekuatan 100 keluarga besar cukup untuk menghancurkanmu. 100 keluarga besar. Mereka hanyalah ayam lumpur dan anjing keramik. Kurang ajar. Di ambang mati kau berani bicara sembarangan. Kau benar-benar kurang ajar. Berani menyinggung 100 keluarga besar. Tidak ada yang bisa menyelamatkanmu hari ini. Kakak Ling Xiao, Jangan khawatir. 100 keluarga besar tekan bersama. Kau benar-benar memiliki wibawa yang luar biasa. Jika itu orang biasa, mereka mungkin akan dipaksa olehmu untuk berlutut dan memohon belas kasihan. Tapi naga sejati yang muncul dari laut, takut ular dan serangga. Malam ini 100 keluarga besar. Tidak ada satupun yang bisa masuk pandanganku. Tidak ada satupun orang yang pantas mendekatiku. Melihat sekeliling, semuanya hanyalah semut belaka hancurkan aku. Apakah kau bahkan pantas? Baiklah, baiklah. Malam ini sungguh telat. Membuka mataku. Aku tidak menyangka Jian Zheng akan menghasilkan orang gila yang sembrono. Penjaga. Ye Ling Xiao, kau benar-benar tidak tertolong lagi. Patahkan kakinya. Aku ingin melihat seseorang yang berani menentang 100 keluarga besar. Seberapa kuat tulangnya sebenarnya? Berhenti. Apa sebenarnya yang ingin kau lakukan? Nguyun Ge, kau ingin menyelamatkannya. Mohon padaku, dan aku mungkin akan membantumu. Apa yang akan kau lakukan? 5 tahun. Nguyun Ge, aku sudah mengejarmu selama 5 tahun. Kau akhirnya melepaskan topeng arogan yang menjijikkan itu. Sepertinya orang ini benar-benar penting bagimu. Bicaralah apa sebenarnya yang kau inginkan. Sebelumnya ketika Tuan Naga memberimu dalam pernikahan kepada Raja Penekan Surga, aku sudah menyerah. Siapa sangka Raja Penekan Surga meremehkanmu. Hari ini, aku tidak punya keraguan lagi. Kau menginginkan orang ini. Baiklah. Setelah perjamuan, kau tawarkan malam pertamamu. Aku bisa melindunginya. Lepaskan. Tuan Muda Qian, kau berani memukulku. Berani berbicara tidak hormat lagi. Dan aku akan berani memusnahkan seluruh keluargamu. Memusnahkan seluruh keluargaku. Baiklah. Kau benar-benar tidak bermoral. Belum lagi bahwa aku akan segera menjadi murid Raja Penekan Surga. Hanya keluarga Qinku saja. Juga merupakan keluarga terkemuka kelas 1 di Shangqing. Di bawah perlindungan Dewa Perang Phoenix Surgawi, apa yang akan kau gunakan untuk memusnahkan kami? Dengan mulutmu itu. Kau menebak dengan benar. Satu kata cukup untuk memusnahkan keluarga Qin. Beritahu Qin Xianan. Dalam 10 menit, suruh dia berlutut di hadapanku. Jika dia gagal tiba dalam batas waktu, keluarga Qin akan dimusnahkan. Ya. Bawahanmu akan segera memberitahunya. Tuan Phoenix Surgawi. Qin Janan. Kau tentu punya putra yang baik. Tuan Phoenix Surgawi, apakah sesuatu telah terjadi? Dekrit lisan Raja Penekan Surga. Kau diperintahkan untuk dalam 10 menit berlutut di hadapannya. Jika terlambat, keluarga Qin akan dimusnahkan. Qin Xianan, patriark keluarga Qin. Ada apa? Kakak, bukankah kita belajar bahasa asing hari ini? Pergi. Cepat, cepat siapkan kendaraanku. Kau masih punya 10 menit untuk hidup. Kau bocah kecil, kau cukup pandai berpura-pura. Aku ingin melihat bagaimana kau akan membuat ayahku
berlutut di hadapanmu. Melebih-lebihkan kekuatanmu sendiri. Berlagak. Yaling Xiao, jika kau menundukkan kepalamu sekarang dan meminta maaf kepada Tuan Muda Ken demi 5 tahun perkenalan kita, aku bisa maju dan memohon jalan keluar untukmu. Tentu saja, itu hanya akan menjadi jalan keluar. Memohon jalan keluar untukku. Apakah kau pantas? Mohon maaf, orang ini sombong dan angkuh. Sudah tidak bisa diselamatkan lagi. Lupakan saja. Karena kau bertekad mencari mati. Mengapa aku harus menyelamatkanmu? Benar-benar mencari mati. Bertindaklah. Habisi dia. Betapa beraninya kau? Feng Jiu terlambat membantu. Mohon hukum aku, Baginda. Bangkitlah. Ya, Sandiwara yang kau mainkan ini cukup meyakinkan. Di mana kau menyewa aktor ini? Dia cukup cantik. menghina Dewa Perang. Kau mencari mati. Dewa Perang. Kau tidak mencoba mengatakan. Dia adalah Dewa Perang Phoenix Surgawi kan? Yiling Xiao. Harus kuakui. Aktor yang kau sewa cukup profesional. Tapi mungkin kau berstatus rendah. Dan karena itu tidak tahu, Phoenix Surgawi Dewa Perang selalu muncul dengan topeng. Dia tidak pernah menunjukkan wajah aslinya di hadapan dunia. Di dunia ini satu-satunya yang layak melihat wajah asli Phoenix Surgawi adalah Raja Penekan Surga itu sendiri. Berani-beraninya meniru Dewa Perang. Benar-benar mencari mati. Yaling Xiao, demi mencari perhatian, kau benar-benar tidak segan-segan. Pertama kau berbicara tidak sopan, menyinggung 100 keluarga besar. Sekarang, sudah dapat orang menyamar jati Dewa Perang Phoenix Surgawi. Apakah kau tahu bahwa setiap kejahatanmu ini cukup untuk membuatmu mati 100 kali? Pernahkah kau berpikir, bagaimana jika semua ini nyata? Belum cukupkah masalah yang kau timbulkan? Jika dia tidak berpura-pura, apakah kau mencoba mengatakan bahwa kau adalah Raja Penekan Surga? Jika aku bilang aku Raja Penekan Surga, Benar-benar tanpa hukum. Berani-beraninya meniru Raja Penekan Surga. Meniru Raja Penekan Surga. Kejahatan yang dihukum mati. Selesai sudah. Raja Penekan Surga adalah seseorang yang membantai jutaan penyerbu Wokor. Dalam kemarahan yang meluap, darah mengalir seperti sungai. Jika Raja Penekan Surga murka akibat tiruan orang tak berguna ini dan marah besar, kita semua bisa terlibat. Apa yang bisa dilakukan? Kau tak berguna. Tidak apa-apa jika kau mencari mati sendiri, tetapi kau juga ingin melibatkan kami. Melihat keadaannya, sebelum Raja Penekan Surga tiba, satu-satunya solusi adalah membunuh penipu ini. Tuan Muda Kian benar. Melihat keadaannya, kita harus membunuh orang tak berguna ini. Bunuh dia. Orang tak berguna. Kau pasti mati. Kakak Ling Xiao, Feng Jiu, mereka terlalu berisik. denganmu di keluarga Ken, itu benar-benar pantas dimusnahkan. Kau berani memukulku. Apalagi kau. Bahkan jika hari ini, ayahmu berdiri di sini, aku akan tetap memukulnya tanpa ragu. Minggir. Raja Penekan Surga, silakan duduk. Yin Jie, ikutlah denganku ke panggung untuk menonton pertunjukan. Mau apa orang tak berguna? Itu adalah kursi yang disiapkan untuk Raja Penekan Surga dan Ratu Surgawi. Orang tak berguna cepat turun. Kau telah menodai tahta. Membunuhmu pun tidak akan cukup. Sudahlah, aku akan gila bersama kakak Ling Xiao kali ini saja. Meskipun Raja Penekan Surga benar-benar menyalahkan kita. Mati bersama kakak Ling Xiao. Itu akan sepadan. Yin Jie, duduklah. Malam ini aku akan duduk di sini. Aku akan lihat saja siapa yang bisa membunuhku. Benar-benar gila, sangat gila. Mu Yunge, siapa yang memberimu keberanian untuk duduk di posisi itu? Kau telah membuat Raja Penekan Surga marah. Bukan hanya kau yang akan mati. Bahkan keluargamu akan terlibat dan dihukum kuat. Bahkan pada titik ini, mereka masih bisa terus beraktif. Namun, aku menantikan untuk melihat dalam 10 menit, ketika kalian semua ditangkap dan dieksekusi di depan umum di jalan, bagaimana kalian akan berakting saat itu? Anak durhaka, kau diam. Ayah, bagaimana bisa kau? Anak durhaka, berlutut. Ayah, diam. Aku tidak punya anak berandal sepertimu. Ayah, apakah aku melakukan kesalahan untuk menjadi murid Raja Penekan Surga? Aku tidak main-main akhir-akhir ini.
Apa yang kau lakukan malam ini? Tidakkah kau tahu di hatimu? Mungkinkah? Berkat penghargaan dari Dewa Perang Phoenix Langit, selama 5 tahun keluarga Kinku bekerja keras, melayani Raja Penekan Surga, untuk mencapai kejayaan hari ini. Semua ini telah dihancurkan olehmu anak muda. Kemari. Dewa Phoenix Langit, aku Qin Shannan, telah gagal dalam membesarkan anakku, dan aku bersedia menerima semua hukuman. Adapun anak durhaka ini, kejahatannya tidak termaafkan. Mulai hari ini, dia diusir dari keluarga Qin. Hidupnya terserah padamu untuk memutuskan. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana mungkin dia adalah Phoenix Langit? Anak pemberontak, haruskah kau mendorong keluarga Qinku ke dalam jurang tak berujung? Qin Shannan, 10 menit telah berlalu. Anda terlambat. Tidak. Keluarga Qinku bersedia menawarkan semua aset keluarganya. Kami hanya meminta jalan untuk bertahan hidup. Titah lisan raja tidak bisa dipertanyakan, mengingat bahwa selama bertahun-tahun ini, Anda telah rajin dalam pekerjaan Anda. Belilah peti mati untuk dirimu sendiri, dan bunuh diri untuk tebus dosa-dosamu. Adapun keluarga Ken, malam ini akan dimusnahkan. Tuan Phoenix Langit, Bagaimana? Apakah Anda berniat untuk melawan? saya tidak berani. Qin Shannan bersedia menerima kematian. Ayah, katakan padaku bahwa semua ini tidak nyata. Carl, kau bersama mereka. Bekerja sama dalam sandiwara ini bukan? Anak durhaka. Semua yang terjadi hari ini adalah ulahmu. Aku akan membunuhmu. Patriark Qin. Lepaskan Tuan Muda Qin Patriark Qin. Patriark Qin, mungkinkah ada kesalahan? Dewa Perang Phoenix Langit selalu muncul dengan topeng, kecuali Raja Penekan Surga. Tidak ada yang pernah melihat wajah aslinya. Bagaimana kau bisa yakin bahwa dia adalah Dewa Perang Phoenix Langit? Baiklah, kalau begitu. Sepertinya hari ini di dunia bawah, keluarga Qinku tidak akan sendirian. Patriark Qin, kau, apa maksudmu dengan itu? Segera, kau akan tahu keberadaan macam apa yang kau maksud. Keberadaan macam apa itu? Tuan Phoenix Langit, anak durhaka ini, aku akan membawanya kembali dulu. Jangan khawatir, kami sama sekali tidak akan melarikan diri. Pergi. Adapun melarikan diri, Raja telah menjatuhkan hukuman mati padamu. Di bawah langit, kemana Anda bisa melarikan diri? Tidak mungkin. Ini tidak nyata. Pendosa Qin Shannan mengucapkan selamat tinggal. Anak durhaka, kembali. Berlututlah di depan tablet leluhur, dan bunuh diri untuk menebus dosa-dosamu. Pergi. Yaling Xiao, siapa sebenarnya dirimu? Kau toh tidak percaya padaku, jadi mengapa bertanya padaku? Dasar tidak berguna. Apa yang membuatmu begitu sombong? Bahkan jika kau bisa memusnahkan keluarga Ken, apa gunanya itu? Miao Yi adalah Ratu Langit masa depan. Dia akan berada di atas 10.000 orang. Kalau begitu teruslah banggakan status Ratu Langit, dan tetap merasa benar sendiri. 3 menit sudah habis. 100 keluarga besar. Sudah waktunya bagi mereka untuk dimusnahkan. Pelayan Li, bukankah kau bilang bahwa Raja Penekan Surga telah pergi ke utara? Lalu dia, apa yang perlu ditakutkan? Raja Penekan Surga pergi ke utara usir musuh. Adapun Qin Shannan, apel. Keluarga Xiao diserang oleh kekuatan tak dikenal. Mereka bangkrut. Keluarga Sangguan, semua aset mereka telah disita. Apa yang Anda katakan? Keluarga Han kami telah dilikuidasi. Keluarga Wang bangkrut. Keluarga Liu bangkrut. Bagaimana ini mungkin? Sudah berakhir. Benar-benar berakhir. Fondasi keluarga Sangguan yang berusia sehebat demikianlah hancur dalam sekejap. Puluhan miliar aset keluarga hancur semalam. Saya telah mengecewakan leluhur keluarga Han. Sudah berakhir. Benar-benar berakhir. Bagaimana ini bisa terjadi? Kau yang melakukan ini. Seperti yang kau lihat. Apakah kau benar-benar orang itu? Tidak mungkin. Dia sama sekali tidak mungkin Raja Penekan Surga. Aku pribadi melihat gubernur membawa panji untuk Raja Penekan Surga dan menuju ke utara. Kau. Siapa sebenarnya kau? Pada titik ini, apakah masih penting siapa aku? Di matamu, aku hanyalah seekor semut. Yeling Xiao, kau sudah keterlaluan. Meskipun aku tidak tahu apa yang kau lakukan,
100 keluarga besar, sangat penting bagi jalur kehidupan ekonomi Dacia. Bahkan jika hari ini, setiap orang memiliki 100 kesalahan, kau tetap tidak seharusnya melakukan itu. Dengan 100 keluarga besar bangkrut, ekonomi Dacia pasti akan menderita pukulan berat. Kau bertindak terlalu impulsif. Ya. Ye. Tuan Ye, kami siap minta maaf atas pelanggaran sebelumnya dan memohon pengampunanmu. Tolong, tunjukkan belas kasihan. Tuan Ye, keluarga Shangguan kami bersedia menawarkan separuh aset keluarga kami. Keluarga Han kami juga siap tawarkan separuh bisnis keluarga. Kami juga bersedia untuk menawarkan semua aset keluarga kami. Berhenti. Apa yang membuatmu berpikir kau layak memohon belas kasihan dariku? Ling Xiao, para kepala keluarga sudah meminta maaf kepadamu, apalagi yang kau inginkan? Apa yang kuinginkan? Bukankah kau sudah melihatnya? Ling Xiao, kau terlalu egois. Egois. Kau dulu gunakan kekuasaanmu untuk menindas orang, memaksaku berlutut. Ketika aku menolak, kau ingin membunuhku. Di matamu, aku hanyalah rakyat jelata. Untuk dipermainkan sesuka hati, dan diinjak-injak sembarangan. Sekarang keadaan berbalik. Aku berada di posisi tinggi. Menghancurkanmu. Apa yang salah dengan itu? Tuan Ye, apakah kau benar-benar akan melawan kami sampai mati hari ini? Bertarung sampai mati. Apakah kau memenuhi syarat? Tuan Ye, 100 keluarga besar kami yang bersatu, berjumlah puluhan ribu orang. Jika hari ini kau membiarkan kami semua bangkrut, tidakkah kau takut suatu hari nanti kau akan tiba-tiba menghadapi bencana? Tepat sekali, unta kelaparan masih lebih besar dari kuda. Tuan Yi, kau benar-benar tidak bisa melepaskan kami. Apakah kau mengancamku? Bagaimana jika kami mengancammu, terdesak sampai mati? Kami pasti tidak akan kekurangan keberanian untuk bertarung sampai mati. Baiklah. Kalau begitu biarkan keluarga Xiao dimusnahkan. Kau berani? Apa yang tidak berani kulakukan? Feng Jiu, beritahu penjaga kegelapan Shang Jing, musnahkan keluarga Xiao. Ya. Perintah Raja. Aktifkan penjaga kegelapan Shang Jing. Perintah. Musnahkan keluarga Xiao. Bocah ini. Keluarga Xiao di Shangjing 100 tahun. Bukan hal yang bisa kau hancurkan cuma dengan kata-kata. 5 menit. Maksudmu? Bahwa hanya dalam 5 menit, kau bisa memusnahkan keluarga Xiaoku. Awalnya aku benar-benar berpikir, dia memiliki kemampuan nyata. Jika kau bilang, kau bisa memusnahkan keluarga Xiao dalam 5 menit, maka di bawah langit, tidak ada keberadaan seperti itu. Sepertinya penjaga kegelapan telah terlalu lama disegel. Dunia sudah melupakan kekuatan mereka. Cukup, Ling Xiao. Hari ini kau telah mencuri semua perhatian. 100 keluarga besar semuanya sudah meminta maaf kepadamu. Apakah kau masih belum puas? Perjamuan ini awalnya disiapkan untuk Raja Penekan Surga. Jika Raja Penekan Surga tidak peduli dengan dunia dan pergi ke utara untuk melawan musuh, bagaimana mungkin kau diizinkan untuk memamerkan kekuatanmu di sini? Hari ini 100 keluarga besar, aku Miao akan melindungi mereka. Jika kau terus tanpa henti di sini, suatu hari aku laporkan kau ke Raja Penekan Surga, maka betapapun mulianya dirimu sekarang, kau akan sama sengsaranya di masa depan. Hanya seorang manusia biasa. Namun kau tetap menganggap diri sendiri luar biasa. Sungguh konyol dan menyedihkan. Apa maksudmu? Apakah Anda benar-benar percaya Anda akan menjadi Ratu Langit? Tentu saja. Dulu Shen Keishen lah yang secara pribadi datang untuk melamar. Bagaimana mungkin itu palsu? Itu benar. Saya ada di sana hari itu. Saya pribadi melihat Shen Keishen membawa kontrak pernikahan dan seserahan untuk melamar Raja Penekan Surga. Begitukah? Aku sarankan kau melihat lebih dekat. Nama di kontrak pernikahan itu. Ling Xiao, aku tahu kau ditolak olehku untuk pernikahan, dan kau tidak rela. Tapi Raja Penekan Surga telah jatuh cinta padaku. Itu adalah fakta. Kau tidak diizinkan untuk mempertanyakannya. Baiklah, kau menang. Aku terlalu malas membuang kata-kata denganmu. Aku tanya kau untuk terakhir kali. Apakah kau benar-benar berniat untuk tanpa henti? 5 menit sudah habis. Operasi penjaga kegelapan kali ini lambat. Memang itu lambat. Setelah ini, semua pelatihan akan digandakan. Patriark semuanya sudah berakhir. Mereka semua mati. Keluarga Xiao kita tamat. Di Jiangcheng, siapa sebenarnya yang kau sakiti? Bagaimana bisa bahkan? Bagaimana mungkin? Patriark keluarga Xiao. Sekarang, apakah ada orang lain
lain yang ingin melawanku sampai mati. Aku akan membuat 100 keluarga besarmu bangkrut. Apakah kau tunduk? Tuan Ye. Keluarga Sangguan bersedia tunduk kepada Tuan Ye sebagai ganti jalan untuk hidup. Keluarga Han dari Xiangjing juga bersedia tunduk kepada Tuan Yi sebagai imbalan atas cara untuk hidup. Bersedia tunduk kepada Tuan Ye sebagai ganti jalan untuk hidup. Saya tidak menyangka orang tak berguna yang jual nasi goreng akan berani memamerkan kekuatan seperti itu. Mengapa nona muda kedua dari keluargamu datang? Mu Qingsu adik perempuanmu Yunge. Nona muda kedua. Kalau begitu dia adalah adik nonamu. Sama sekali tidak. Mu Yunge yang disingkirkan oleh keluargamu hanyalah seorang putri yang dibuang. Bagaimana dia bisa dibandingkan dengan nona muda keduamu? Kau seharusnya tahu, nona muda keduamu adalah keluargamu, pewaris keluarga yang ditunjuk oleh nyonya besar. Salam nona muda keduamu. Mu Qingsui, kenapa kau ada di sini? Mengapa saya di sini? Tidakkah Anda tahu di dalam hati Anda, Mu Yonge, Anda sebenarnya demisi tidak berguna ini, menjual saham keluarga dan menyewa perkumpulan naga hitam untukmu. Yunge. Kau. Kakak Ling Xiao, aku minta maaf. Aku tidak menyangka dia akan datang. Aku penasaran dari mana orang tak berguna ini dapatkan kemampuan hebat seperti itu. Jadi itu putrimu yang mengkhianati kepentingan keluarga untuk mendapatkan perlindungan. Seperti yang diharapkan, yang tidak berguna tetaplah tidak berguna. Saya kira dia punya kemampuan hebat. Tapi dia hanya bersembunyi di balik wanita. Orang tak berguna tanpa tulang punggung. Mu Yunje, apakah Anda tahu kejahatan Anda? Demisi tidak berguna penjual nasi goreng ini. Anda benar-benar menjual saham keluarga. Untungnya nenek mengetahuinya tepat waktu, dan tidak ada kesalahan besar yang terjadi. Jika tidak, bahkan jika Anda mati 100 kali, Anda tidak akan bisa memulihkan kerugiannya. Saham-saham itu diwariskan kepadaku oleh kakek. Bagaimana aku mengaturnya? Bukan urusanmu kan, Mu Yonge? Apakah Anda lupa? Siapa yang bertanggung jawab atas keluargamu sekarang? Saya datang ke sini untuk dua hal. Pertama, untuk memulihkan kerugian yang Anda timbulkan pada keluargamu. Keluarga telah memutuskan untuk melelang Pavilion Lingyun. Pavilion Lingyun diwariskan kepadaku oleh ibu. Hak apa yang kau miliki untuk mengaturnya? Saya hanya bertanggung jawab untuk memberitahu Anda. Jika Anda punya nyali, Anda tentu bisa menyampaikan kata-kata ini dan mempertanyakan nenek. Selain itu, nenek telah mengatur pernikahan untuk Anda. Anda harus segera membereskan kekacauan ini dan kembali ke Xiangjing. Nenek rayakan ulang tahun 3 hari lagi. Secara pribadi mengumumkan pernikahanmu dengan tuan muda keluarga Hu. Keluargamu sebenarnya akan menikah dengan keluarga Huo. Keluarga Hu bangkit pesat beberapa tahun terakhir. Dikabarkan mereka didukung oleh tokoh besar dari Kementerian Perang. Didukung secara diam-diam. Aku tak pernah setuju aliansi pernikahan dengan keluarga Hu. Itu bukan urusanmu. Ye Lingxiao bukan seorang yang tidak berguna. Dan Anda berani bergantung pada keluargamu kami. Pertunangan Anda dan Mu Yunge dibuat secara pribadi. Keluarga kami tidak mengakui. Pernikahanku dengan Yunge. Apa yang kau katakan tidak berlaku. Kau berani berbicara padaku seperti itu? Keberanianmu patut dipuji. Namun hanya dengan sedikit keberanian. Dan ingin menikahi Mu Yunge. Itu tidak cukup. Calon suaminya adalah putra sah tertua dari keluarga Huo di Xiangjing. Dan kau bagi keluarga Huo. Bahkan bukan seekor semut. Begitukah? Keluarga Hu dari Xiangjing. Aku bahkan tidak menganggap mereka penting. Aku harap kau selalu bisa mempertahankan kebanggaan ini. Jangan ketika dihadapkan dengan kekuatan sejati dari keluarga bangsawan. Menjadi ketakutan setengah mati. Keluargamu dari Xiangjing. Saya akan pergi ke sana secara pribadi. Tapi saat itu, jangan sampai kalian semua ketakutan setengah mati. Aku ingin tahu siapa yang memberimu keberanian. Seorang pecundang. Dan kau berani melontarkan omong kosong seperti itu? Keluargamu kami menyambutmu kapan saja. Selama kau punya nyali untuk datang. Kakak Ling Xiao, aku seharusnya masih kembali ke Sanjing sendirian. Aku bisa mengatasinya sendiri. Yunge, aku tidak akan membiarkanmu sendirian menghadapi masalah-masalah ini. Pecundang ini berakting lagi di sini. Apa kau pikir kami barusan tidak mendengar apa-apa? Satu-satunya alasan kau bisa berada di sini hari ini, memamerkan kekuatanmu, adalah karena jalang keji ini. Kau berani memukulku. Ibu, apakah ibu baik-baik saja? Ye Lingxiao, minta maaf kepada ibuku sekarang juga. Mulut kotor pantas diberi pelajaran. Kenapa aku harus minta maaf? Kau, Yunge, terlalu banyak orang di sini. Berisik, ayo pergi.
Tunggu, Tunggu. apa aku bilang kau boleh pergi? Setelah membuat keributan di pesta, kediaman gubernur kau masih ingin pergi. Penjaga, tangkap sepasang jalang tercela ini untukku. Li Qingshan. Beraninya kau. Bawahanmu Shan Wanshan hormat kepada Yang Mulia. Tuan Ye, Karena kau di sini, sisanya kuserahkan padamu. Juga, kesalahan yang kau sebabkan sendiri. Kau selesaikan sendiri. Ya. Apa yang sebenarnya terjadi? Bukankah mereka bilang si tidak berguna ini sepenuhnya bergantung pada keluargamu? Bagaimana mungkin Shan Caishen begitu menghormatinya? Shan Caishen, Anda telah tiba. Penjaga, tangkap dia untukku. Shan Caishen, apa sebenarnya yang terjadi? Kau dicurigai korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Mulai sekarang, kau secara resmi dicopot dari posisimu sebagai pelayan kediaman gubernur. Shan Caishen, apa kau salah? Kau telah menyinggung Tuan Ye. Kau pantas mati 10.000 kali. Tidak langsung memenggal kepalamu. Sudah merupakan anugerah yang luar biasa. Bawa dia pergi. Ini salah paham. Shan Caishen. Bukankah kau bilang, Raja Penekan Surga akan datang sendiri ke sini hari ini? Mengapa dia tiba-tiba pergi ke utara untuk mengusir musuh? Mengapa kau tidak memberitahuku sebelumnya? Monaan, saya minta maaf. Saya tidak sempat memberitahumu. Pertunanganmu dengan Yang Mulia telah dibatalkan. Mengapa? Apakah karena garis depan tegang? Dan Raja Penekan Surga khawatir aku cemas, sehingga dia melakukan ini. Pasti begitu. Raja Penekan Surga bahkan kirim hadiah pertunangan. Bagaimana mungkin dia tiba-tiba berubah pikiran? Dia pasti mengkhawatirkanmu. Tolong sampaikan kepada Yang Mulia Shan Caishen. Miao Yi bersedia menunggunya. Dalam hidup ini aku hanya akan menikah dengannya. Maraan kau mungkin terlalu memikirkannya. Yang Mulia hanya meremehkan kecenderungan keluargaanmu menjilat orang berkuasa, serta cara-cara serakah dan haus kekuasaan mereka. Apakah ada kesalahpahaman di sini? Apa kau tidak tahu orang macan apa keluargaanmu itu? Apa kau tidak tahu sendiri? Sebaiknya kalian menjaga diri. Tidak mungkin. Yang Mulia baru saja melamarku. Bagaimana mungkin ini terjadi? Pasti si pecundang Ye Lingxiao itu. Raja Penekan Surga pasti sudah mendengar beberapa gosip. Itulah sebabnya dia salah paham pada kita. Ye Lingxiao. Dia lagi. Tidak. Aku ingin mencari Raja Penekan Surga dan menjelaskan semuanya dengan jelas secara langsung. Para penjaga tersembunyi menerima kabar. Pengawal kekaisaran telah dimobilisasi. Sepertinya mereka merencanakan langkah besar. Karena itu masalahnya. Setelah hari ini, tidak akan ada lagi keluarga Hu yang tersisa di Shangjing. Mengerti? Tuan Lin ada di sini. Silakan masuk dengan cepat. Mu Yunlong, adik laki-laki Mu Yunge. Tunggu, siapa Anda? Saya tidak ingat mengundang orang seperti Anda. Aku adalah menantu keluargamu. Apakah aku juga tidak bisa masuk? Menantu? Kau sampah masih ingin menjadi menantu keluargamuku. Mengapa tidak? Dia adalah suami Mo Yunge. Mu Yunge, apa kau sudah gila? Kau benar-benar membawa pecundang penjual nasi goreng dari Jiangcheng ke sini. Urusanku bukan urusanmu untuk ikut campur. Kakak Lingxiao, ayo masuk, tidak perlu memperhatikannya. Mu Yunge, aku akan lihat kau mempermalukan dirimu nanti. Kakak Lingxiao, ini adalah hadiah yang aku siapkan sebelumnya. Nanti, katakan saja kamu secara khusus menyiapkan hadiah ulang tahun ini untuk nenek. Jika kamu bisa mendapatkan restunya, semuanya akan baik-baik saja. Yunge, sebenarnya aku juga. Nenek suka barang antik. Ini sesuatu yang aku pilih dengan cermat. Gunakan saja yang ini. Baiklah. Aku akan mendengarkanmu. Putri sah tertua Mu Yunge hadir. Lihat, nona mudamu sudah tiba. Cucu perempuanmu Mu Yunge. Semoga nenek punya keberuntungan seluas Laut Timur. Dan panjang umur seperti Gunung Selatan. Kakak, hari ini adalah ulang tahun nenek yang ke-80. Kau membawa penjual nasi goreng ini ke sini. Kau coba mempermalukan keluarga kita. Bukankah begitu? Keluargamu bagaimanapun juga keluarga bangsawan terkemuka di Shangjing. Siapa sangka bahwa nona mudamu benar-benar menemukan pecundang seperti itu? Kakak Lingxiao adalah tunanganku. Mengapa menantu keluargamu tidak bisa datang? Tidak masuk akal. Pernikahan keluarga terkemuka. Bagaimana kau bisa memutuskan sendiri? Cepat singkirkan si tidak berguna ini.
Dari ini, apa kau ingin semua orang menertawakan keluargamu kita? Nenek pernah berkata, siapapun yang bisa menawar pavilion Lingyun akan memenuhi syarat untuk menjadi suamiku. Sekarang, kakak Ling Xiao sudah membantuku menawar pavilion Lingyun. Tentu saja dia memenuhi syarat untuk menjadi suamiku. Menantu keluargamu. Apakah nenek mengatakan? Nenek ingin menarik kembali kata-kata nenek. Pavilion Lingyun, dia menawarnya. Memang benar. Sekarang kunci dan akta tanah ada di tanganku. Itu hanya tipuan untuk membodohi orang. Muyunge, menurutku pavilion Lingyun ini, kau sendiri yang menawarnya bukan? Dia pecundang penjual nasi goreng. Punya uang sebanyak itu. Tapi ku dengar, kau masih meminjam uang kemana-mana kemarin bukan? Cukup, jangan biarkan semua orang jadikan kita tontonan. Carilah tempat duduk. Terima kasih nenek. Tunggu, Mu Yunlong, apa maksudmu? perjamuan ulang tahun hari ini, kuatur sendiri untuk nenek. Setiap orang di sini memiliki tempat duduk yang ditentukan. Tidak ada kursi yang tersedia sekarang untuk kau duduki. Namun jika kau tidak keberatan, aku juga bisa memberimu kursi tambahan. Kalau begitu tambahkan sebuah kursi. Biarkan dia duduk bersamaku. Baiklah. Seseorang bawakan kursi. Ya Ling Xiao kan? Ini tempat dudukmu. Kau akan duduk di sini hari ini. Tuan mudamu apakah dia coba buat anak ini bertindak seperti anjing? Mu Yunlong, jangan keterlaluan. Aku keterlaluan. Semua orang yang hadir di sini berasal dari keluarga terkemuka. Tanyakan pada semua orang, siapa di antara mereka mau duduk dengan pecundang seperti ini? Sampah ini. Apakah kalian semua bersedia duduk bersama? Sampah ini. Tidak. Orang seperti itu hanya akan merendahkan status kita. Muyunge, kau dengar itu? Tidak ada yang bersedia duduk bersama tunangan pecundangmu. Bersama. Apakah ini keramahan? Keluarga Sang Jingmu. Keramahan. Semua orang yang datang hari ini membawa hadiah berharga. Tapi kau datang dengan tangan kosong. Tanpa sopan santun. Dengan ini, beraninya kau berbicara padaku tentang keramahan. Orang tidak sopan. Siapa bilang aku tidak menyiapkan apa-apa? Patung dewa panjang umur Tang Sancai. Kondisi bagus. Maknanya juga sangat bagus. Tapi kau yang membeli ini bukan? Dengan sampah sepertimu. Apa hubungannya dengan itu? Belum menikah dan sudah menggunakan aset keluarga untuk mensubsidi si tidak berguna ini. Mu Yunge, kau benar-benar sesuatu. Aku tidak. Hadiah yang tidak tulus. Untuk apa disimpan, buang saja? Ya nenek. Kamu. Benarkah selama kau beri hadiah, kau bisa mendapatkan tempat duduk? Tentu saja. Semakin mahal hadiahnya semakin baik tempat duduknya. Kalau hadiah ucapan, selamat triliunan yuan meja mana yang diduduki? Hadiah ucapan selamat 1 triliun yuan. Kau hanya bicara omong kosong di sana nak. Amr, Bahkan jika keluargamu kita mengeluarkan 1 triliun yuan, itu masih akan menjadi pukulan berat. Kau sih tidak berguna. Masih ingin mengeluarkan 1 triliun yuan sebagai hadiah ucapan selamat. Apakah anak ini tahu apa yang dia bicarakan? Mu Yunge, aku awalnya pikir setelah kau kembali ke keluargamu bertahun-tahun, kau pasti sudah belajar etiket masyarakat kelas atas. Aku tidak menyangka kau masih begitu vulgar. Kau membawa si tidak berguna ini ke sini untuk bicara omong kosong. Apakah kau mau keluarga bangsawan besar di Xiangjing menertawakan keluargamu kita? Aku Kakakku benar. Muyunge, apa sebenarnya niatmu? tidak. kenapa kau tidak cepat bawa orang bermulut besar ini? Luas sini. Apa kau akan membiarkannya di sini untuk terus mempermalukan kita? Nyonya tua, mengapa begitu cepat menarik kesimpulan? Hadiahnya sedang dalam perjalanan. Apakah itu omong kosong atau tidak? Semua orang akan segera melihatnya. Kau bodoh yang tidak tahu apa-apa. Beraninya kau membantah nenek. Kakak Ling Xiao, Baiklah, aku akan memberimu kesempatan. Aku ingin melihat apakah hadiah ucapan selamat yang kau kirim benar-benar seberharga seperti yang kau klaim. Jika itu benar-benar bernilai 1 triliun yuan, maka hari ini aku akan membiarkanmu dan Yunge duduk di meja utama. Kalau begitu silakan semuanya tunggu dan lihat. Kepala keluarga Shangguan telah tiba. Kepala keluarga Shangguan juga ada di sini. Keponakanmu yang rendah, hati Shangguan Qin. Ucapkan selamat ulang tahun kepada nyonya tuamu. Saya berharap nyonya tua berkah seluas laut timur. Dan kemakmuran bagi keluargamu. Kepala keluarga Sangguan sibuk dengan urusan, namun masih berhasil menghadiri perjamuan ulang tahun wanita tua ini. Kau benar-benar perhati-hatian. Jujur saja nyonya tua. Saya datang hari ini untuk mengantar hadiah ucapan selamat untuk Tuan Ye. Apel. Pecundang ini benar-benar bisa membuat kepala keluarga Sangguan secara pribadi mengantar hadiah ucapan selamat. Kepala keluarga Sangguan, apakah Anda salah? Dia hanya pecundang penjual nasi goreng. Beraninya kau menghina Tuan Ye. Apakah keluargamu ingin menguji kekuatan penjaga kegelapan? Cukup, tidak perlu ribut-ribut seperti ini. Hari ini adalah perjamuan ulang tahun Nyonya tua.
Apakah kau membawa hadiah ucapan selamat? Saya lakukan. Persembahkan hadiah ucapan selamat. Ya, seseorang bawakan hadiah, ucapan selamat. Nyonya tua. Dan yang ini. Ini berasal dari masa pemerintahan Kaisar Gaozong Dinasti Tang. Eliksir seperti Jiap yang diwariskan hingga hari ini. Ini secara eksklusif digunakan oleh Istana Kekaisaran. Dan sekarang hanya satu botol yang tersisa, bernilai 10.000 emas. Tidak buruk. Ini adalah ginseng darah 1000 tahun. Ini memiliki efek memperpanjang umur dan mempertahankan energi vital untuk menyelamatkan nyawa. Saat ini hanya tersisa 2 buah di dunia. Nilainya tak terukur. Sangat bagus. Adapun hadiah ucapan selamat terakhir ini. Ini adalah aliansi 100 keluarga besar kami. Menyuntikkan semua dana keluarga kami ke dalam. Keluargamu. Kami siap jadi keluarga vasal keluargamu. Apa yang kau katakan? Bagaimana mungkin? 100 keluarga besar bersedia menjadi vasal. Bahkan ketika kakek masih hidup, dia tidak bisa mencapai hal seperti ini. Apakah ini benar? Jika itu benar, maka keluargamu akan benar-benar menjadi keluarga terkemuka. Tidak ada yang akan bisa menggoyahkan posisi mereka lagi. Ini adalah hadiah ucapan selamat yang kupersembahkan untuk keluargamu. Aku bilang nilainya triliunan. Apakah ada masalah dengan itu? Benarkah? Apakah 100 keluarga besar benar-benar bersedia untuk menyuntikkan dana keluarga mereka ke keluargamu kita dan menjadi pengikut keluargamu kita? Ini tentu saja benar. Pada dokumen aliansi ini, terdapat stempel keluarga 100 keluarga besar kami. 100 keluarga besar bersedia tunduk kepada keluargamu. Bagus mulai sekarang. Keluarga kita akan naik ke tingkat yang lebih tinggi. Yunggi, menantu yang kau temukan cukup luar biasa. Sepertinya sebelumnya, beberapa orang sengaja memfitnahnya. Terima kasih atas pujiannya, Nenek. Kakak Ling Xiao selalu sangat baik. Hanya saja, dia difitnah dengan jahat oleh orang lain sebelumnya. Suami yang kau pilih. Aku sangat puas dengannya. Bawa dia ke depan untuk duduk. Dia akan duduk di meja utama. Tunggu, nenek pasti ada kesalahan. Bahkan ketika kakek masih hidup, dia tidak bisa mencapai ketundukan 100 keluarga besar. Bagaimana mungkin pecundang yang jual nasi goreng bisa melakukan ini? Itu benar. Kebajikan atau kemampuan si tak berguna. Faktanya ada di depan matamu. Apakah kau masih tidak percaya? Kau, Ye Lingxia benar-benar tidak tahu malu. An Miaoyi, mengapa kamu di sini? Tentu saja saya datang untuk membongkar kebohongan Anda dan Ye Lingxiao ini. Ye Lingxiao, Anda benar-benar berani. Anda benar-benar mengambil milik Raja Penekan Surga, hadiah untuk keluargamu, dan mengklaimnya sebagai milik Anda sendiri. Kau mengatakan hadiah ucapan selamat ini diberikan oleh Raja Penekan Surga. Itu benar. Raja Langit dan Dewa Phoenix berkata, dia minta hadiah untuk keluargamu. Oleh karena itu hadiah-hadiah ini sama sekali bukan darinya. Ye Lingxiao, Sudah kubilang pecundang ini. Bagaimana mungkin dia menyiapkan hadiah yang begitu berharga? pasti begitu, di bawah seluruh langit. Hanya Raja Penekan Surga yang bisa begitu murah hati. Ya, selain Raja Penekan Surga, siapa lagi yang bisa membuat 100 keluarga besar tunduk secara kolektif? Patriarch Shangguan, apa sebenarnya yang terjadi? Sebenarnya aku juga tidak terlalu jelas. Dewa Perang Phoenix Surgawi menelepon dan menyuruhku mengantar hadiah ke Tuan Ye. Kalau begitu tidak ada kesalahan. Dewa Perang Phoenix Surgawi adalah bawahan Raja Penekan Surga. Hadiah ini pasti dikirim oleh Raja Penekan Surga. Sejauh yang saya tahu, Raja Penekan Surga juga bermargai. Patriarch Shangguan, mungkinkah Anda salah? Ini, Raja Penekan Surga sebelumnya menolak perjodohan Tuan Naga. Jadi, mengapa sekarang dia mengirim keluarga saya hadiah yang begitu megah? Nenek, apakah menurutmu ada kemungkinan bahwa Raja Penekan Surga hanya menolak persekutuan pernikahan dengan Mu Yongge, tetapi tidak menolak persekutuan pernikahan dengan keluargamu? Ada kemungkinan bahwa Raja Penekan Surga telah menyukai wanita lain di keluargamu kita. Wanita lain, Yunlong, apa yang kau katakan? King Sui, Orang yang disukai Raja Penekan Surga adalah aku. Kakak pasti begitu. Raja Penekan Surga menolak pernikahan dengan Yunge, tetapi mengirimkan hadiah yang begitu megah. Dia pasti menyukaimu. Jadi Raja Penekan Surga menolak Mu Yunge demi nona kedua. Selamat Nona Qingsu. Anda akan menjadi Ratu Langit. Selamat nona kedua. Disukai oleh Raja Penekan Surga adalah keberuntungan Qingsu. luar biasa, keluargamu kita. Takdir dengan Raja Penekan Surga tidak terputus. Bisa menikah ke dalam keluarga Raja Penekan Surga adalah kehormatan bagi keluargamu kita. Nenek, meskipun Raja Penekan Surga menyukai kakakku, adalah berkah bagi keluargamu. Kita tidak bisa membiarkan beberapa sampah memengaruhi pendapat Raja Penekan Surga tentang keluarga kita. Tepat sekali jika Nona yang tidak datang dan membongkar kebohongan si tidak berguna ini. Aku khawatir kita akan melakukan kesalahan besar hari ini. Berani mencuri pujian Raja Penekan Surga. Perilaku jahat seperti itu tidak bisa diabaikan. Mu Yongge, lihat apa yang telah kau lakukan. Jika karena kau, si tidak berguna yang kau bawa ini,
mempengaruhi keluargamu kita, citra di mata Raja Penekan Surga, kau tidak akan bisa lolos dari kematian 10.000 kali. Nenek aku. Apakah kau begitu yakin? Raja Penekan Surga menyukai King Sui. Tentu saja, kakakku berstatus bangsawan, duduk di atas sana. Wajar saja jika Raja Penekan Surga akan menyukainya. Aku tidak tertarik pada kakakmu. Kau tidak tertarik. Kau pikir kau siapa? Bagaimana jika aku memberitahumu? Aku adalah orang yang sama. Kalian semua sangat kagumi dan sembah Raja Penekan Surga. Raja Penekan Surga. Pecundang berhenti pura-pura jadi Raja Penekan Surga. Kau sampan. Anak ini benar-benar sudah gila. Beraninya dia menyamar sebagai Raja Penekan Surga. Kau tidak tahu diri dan masih berani menyamar sebagai Raja Penekan Surga. Sekarang keluargamu pun tak bisa melindunginya. Raja Penekan Surga adalah pilar spiritual rakyat Dacia kita. Bagaimana kita biarkan badut rendahan menyamar jadi dia? Yiling Xiao, saya beritahu Anda, Raja Penekan Surga saat ini berada di Shangjing. Mungkin sebentar lagi, Raja Penekan Surga akan hadir di keluargamu. Jika Anda terus seperti ini, ketika Raja Penekan Surga menjatuhkan hukuman, Anda pasti akan mati. An Miaoye, kau benar-benar tidak berubah sedikit pun. Kata-kata yang kuucapkan padamu malam itu. Apakah kau sudah melupakan semuanya? Malam. Bagaimana Anda tahu? Jadi Anda telah mengikuti saya. The film was Cukup yang ke bawah, translated dia and keluar. narrated Jangan by biarkan dia NVIDIA. menyebabkan kita, membuat Raja Penekan Surga marah. Nenek, Muyunge, tidakkah kau mendengarku? Cepat bawa sampah ini dan keluar. Hari ini, tidak ada yang akan pergi dari sini hidup-hidup. Patriark Huo, apa maksudmu dengan ini? memang Patriark Huo. Ini bukan masalah sepele. Apa aku terlihat bercanda padamu? Hari ini aku ubah perjamuan ulang tahun keluargamu menjadi pesta pemakaman. Kalian semua harus dikuburkan bersama Bufan. Sesuatu terjadi pada Tuan Muda Huo. Patriark Huo, apakah ada semacam kesalahpahaman dalam semua ini? Kesalahpahaman. Anakku meninggal karena Muyunge. Jadi itu yang terjadi. Tidak heran Patriark Huo sangat marah. Sekarang keluargamu dan keluarga Huo benar-benar terkunci dalam pertarungan sampai mati. Patriark Huo, ini adalah perseteruan keluarga Huo dan keluargamu. Jika kau ingin balas dendam, kau harus mencari mereka. Ini tidak ada hubungannya dengan kita. Tunggu. Apa hubungannya masalah ini dengan keluargamu kita? Benar, aku ingat sekarang. Ini semua ulasi tidak berguna ini. Aku melihatnya tadi. Karena Muyunge berselisih dengan Tuan Muda Huo. Ini semua ulahnya. Ini tidak ada hubungannya dengan keluargamu kita. Yunlong benar. Keluargamu kami bersedia menyerahkan para pelakunya. Mu Yunjae dan Yiling Xiao. Kalian bisa membawa mereka berdua pergi. Serahkan para pelakunya. Aku khawatir. Itu tidak cukup. Aku baru saja mengatakan. Semua orang yang hadir di sini hari ini harus dikubur bersama Bufan. Apa? Apa? Patriark Huo, apakah kau masih ingin membuat keluargamu kita bertarung sampai mati? Bertarung sampai mati. Apakah keluargamu pantas? Jika tuan-tuamu masih hidup. Keluarga Huoku mungkin masih memiliki kekhawatiran. Tapi sekarang, keluargamu hanyalah sekumpulan sampah. Hak apa kalian punya untuk lawan keluarga Huo kami? Pasukan kekaisaran sudah mengepung keluargamu. Hari ini keluargamu tak tersisa sehelai rumput pun. Pasukan penjaga kekaisaran. Keluarga Huo benar bisa mobilisasi pasukan kekaisaran. Pengawal kekaisaran. Mereka sebelumnya dipimpin oleh Marsekal Lu. Seperti yang diduga, Marsekal Lu berada di belakang keluarga Huo. Aku selalu mendengar sebelumnya bahwa di balik keluarga Huo, tokoh kuat Kementerian Perang dukung mereka. Aku tak sangka itu Marsekal Lu. Sejak Raja Penekan Surga mengasingkan diri, Marsekal Lu jadi tokoh nomor 1 Kementerian Perang. Tidak heran keluarga Huo berkembang begitu pesat. Kita tamat jika pasukan kekaisaran benar-benar dimobilisasi. Kita semua hari ini akan mati di sini. Paman Huo, aku tidak ingin mati. Tolong jangan bunuh. Hari ini keluargamu akan dimusnahkan. Semua sumber daya keluargamu akan mengganti rugi keluarga Huoku. Huo Kishan, apa kau pikir keluargamu mudah diintimidasi? Ini adalah 4 guru besar keluargamu. Sepertinya rumor itu benar. Keluargamu memang memiliki 4 guru besar. Kudengar 4 guru besar ini masing-masing berada di alam guru besar. 4 Master Agung tolong tangkap Huo Kishan. Patriark, tenang saja. Dengan kami di sini, tidak akan terjadi apa-apa pada keluargamu. Berani membuat masalah di keluargamu kami. Kau mencari mati. Tua tolong. 4 tetua agung telah dikalahkan. 4 guru besar keluargamu bersatu. Bukan tandingan. Mungkinkah? Dia sudah memasuki alam transformasi. Kapan keluarga Huo mendapatkan master lain?
Bagaimana ini bisa terjadi? Bahkan 4 tetua agung, bukan tandingannya. Keluarga Mumu seharusnya menyerah saja. Nyonya tuamu, serahkan segal keluarga. Dan aku akan membiarkan tubuh kalian utuh. Mimpi saja. Benarkah begitu? Tua kalau begitu bunuh mereka semua. Oh Kishan, beraninya kamu. Raja Penekan Surga sudah menyukai cucuku. Jika kau berani menyakiti keluargamu kita, dia tidak akan pernah melepaskanmu. Maman, Raja Penekan Surga mengutusku antar hadiah ke keluargamu. Dia pasti mau bentuk aliansi pernikahan dengan keluargamu. Huo Keshan, apakah kau ingin menentang Raja Penekan Surga? Raja Penekan Surga itu memang masalah, tapi jangan khawatir. Setelah aku menghancurkan keluargamu, keluarga Huoku akan menawarkan Raja Penekan Surga, ratusan wanita keluarga Huo, sebagai kompensasi. Agaknya Raja Penekan Surga, demi Marsekalu, tidak akan mempersulit keluarga Huo kami. Aku tidak akan tertarik pada wanita keluarga Humu. Ye Ling Xiao diamlah. Kau masih pura-pura jadi Raja Penekan Surga. Apakah kau ingin membuat kita semua terbunuh? Jadi kau adalah Ye Ling Xiao. Kau membunuh putraku Huo Bufan. Itu aku. Kau benar-benar memiliki banyak keberanian. Kau bahkan berani mengakuinya. Tua tangkap dia. Patahkan anggota tubuhnya. Beraninya kau menyentuh putraku. Aku akan menyiksanya perlahan sampai mati. Baik. Apel. Dia memblokir serangan Hutua. Dia benar-benar mudah memblokirnya. Pukulan dari ahli alam transformasi. Siapa sebenarnya dia? Bagaimana sampah ini bisa begitu kuat? Kapan dia mendapatkan keahlian seperti itu? Mengapa dia tidak pernah menyebutkannya kepada saya? Trik picik seperti itu berani pamer di depan seorang ahli. Berlututlah di depanku. Bagaimana ini mungkin? Dengan satu perintah. Bahkan ahli alam transformasi harus berlutut. Nama belakangnya juga Ye. Mungkinkah dia Raja Penekan Surga? Kau bahkan, jika kau memiliki kekuatan yang luar biasa, kau tetap tidak akan lolos dari kematian hari ini. Pasukan kekaisaran mengepung keluargamu. Mungkinkah kau bisa mengalahkan 3.000 pasukan pengawal kekaisaran? Nak, menyerahlah sekarang. Apakah 3.000 pengawal kekaisaran sangat kuat? Yunfan suruh pasukan pengawal kekaisaran bunuh mereka. Bagaimana ini bisa terjadi? Apa yang terjadi? Sesuatu yang besar telah terjadi. Pasukan pengawal kekaisaran telah dikepung oleh kekuatan tak dikenal. Apa katamu? Patriark pasukan pengawal kekaisaran dikepung. Lebih dari 1.000 korban. Bagaimana ini bisa terjadi? Apa yang dia katakan itu benar. Selamat datang Dewa Perang Phoenix Surgawi. 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 Mengabaikan hukum. Fisik. Keluarga Huomu pantas dimusnahkan. Dewa Perang Phoenix Surgawi. Keluarga Huo didukung oleh Marsekalu. Apa kau akan melawan Marsekalu? Marsekalu, aku Feng Jiu hanya taat pada Raja Penekan Surga. Lukuan itu di hadapan Raja Penekan Surga, bukan apa-apa. Beraninya kau menghina Marsekalu. Marsekalu, mungkin tidak akan lama lagi. Apa maksudmu? Lukuan manfaatkan jabatan untuk kepentingan pribadi. Dia korup dan membengkokkan hukum. Raja Penekan Surga memerintahkan copot segel Marsekal dan dipindah ke pengadilan militer. Raja Penekan Surga bertindak cepat dan tega. Begitu Marsekalu jatuh, keluarga Huo mungkin juga akan tamat. Mama, keluarga Huo hanya mengandalkan Marsekalu untuk berkembang di Shangqing. Jika Marsekalu tiada, status apa yang akan mereka miliki di Shangqing? Mari lihat seberapa sombong keluarga Huomu bertindak. Raja Penekan Surga, beraninya dia melakukan ini. Marsekalu saat ini memegang kekuasaan besar. Apa dia tidak takut Marsekalu akan memberontak? Prajurit garis depan semuanya dilatih Raja Penekan Surga. Menurutmu siapa yang akan mereka dengarkan? Mengapa Raja Penekan Surga menargetkan keluarga Hao-ku? Aku tidak rela. Kenapa? Keluarga Huomu sudah lama buat Raja Penekan Surga murka. Kalian sudah melakukan kejahatan besar tanpa sadar. Bagaimana ini bisa terjadi? Tangkap mereka. Serahkan mereka ke Departemen Perang. Dewa Perang Phoenix Surgawi. Selain keluarga Huo satu lagi harus mati. Ada juga satu orang yang harus mati. Orang ini mengabaikan hukum. Menyamar sebagai Raja Penekan Surga. Dia pantas mati dengan 1.000 sayatan. Siapa itu? Itu dia. Dia menyamar sebagai Raja Penekan Surga. Dia klaim hadiah dari Raja Penekan Surga untuk keluargamu. Berasal dari dirinya sendiri. Benar Dewa Perang Phoenix Surgawi.
Orang ini meniru dewa perang. Kejahatannya tidak termaafkan. An Yao Imu Yunlong, apakah begini caramu memperlakukan penyelamatmu? Jika bukan, karena kakak Ling Xiao barusan, kamu pasti sudah dieksekusi keluarga Wu sejak lama. Dia cuma coba lindungi dirinya tadi. Yang selamatkan kita dewa perang Phoenix Surgawi, Raja Penekan Surga. Apa hubungannya itu dengan si tidak berguna ini? Siapa yang kau sebut tidak berguna? Ya Ling Xiao tentu saja, Tuan Phoenix Surgawi. Namun si tidak berguna ini, aku tidak tahu dari mana dia belajar seni bela dirinya. Tapi dia tidak mudah dihadapi. Tuan, kau masih harus berhati-hati. Dewa perang Phoenix Surgawi, mengapa kau memukulku? Dialah yang meniru Raja Penekan Surga. Feng Jiwu, apa maksudmu dengan ini? Beraninya kau memanggil namaku. Kakakku sudah mengonfirmasi aliansi pernikahan dengan Raja Penekan Surga. Tidak berlebihan memanggilmu dengan nama kan? Ratu Langit sungguh menarik. Raja Penekan Surga kirimmu antar hadiah ke keluargamu kami. Apa maksudnya itu? Apa kau tidak mengerti? Kalian semua benar-benar pandai berlebihan. Diam. Apakah punya hak untuk berbicara di sini? Feng Jiwu memberi hormat kepada Yang Mulia. Yang Mulia, Yang Mulia. Dia Yang Mulia. bagaimana ini mungkin? Bukankah dia hanya penjual nasi goreng? Yun, gak apa sebenarnya yang terjadi? Nenek, aku juga tidak tahu. Nyonya tua. Aku tidak memberitahu Yun ke identitasku. Dia juga tidak tahu. Sekarang, aku bilang hadiah ucapan selamat ini dikirim olehku. Apa kau percaya padaku sekarang? Percaya, tentu saja kami percaya. Mumu Yunlong, menyapa Raja Penekan Surga. Baru saja, aku buta dan bodoh. Tolong dalam kemurahan hatimu yang besar, ampuni nyawaku. Kami memohon belas kasihan Yang Mulia. Melihat kalian semua, kerabat sedarah Yun Ge, aku akan mengampuni nyawa kalian. Bangunlah. Terima kasih Raja Penekan Surga sudah selamatkan nyawanya. Terima kasih Raja Penekan Surga sudah selamatkan nyawanya. Terima kasih Raja Penekan Surga sudah selamatkan nyawanya. Hukuman Raja Penekan Surga terlalu ringan. Mulai sekarang, Wu Yunlong dan hak warisan keluarga Mo King Su dicabut. Mereka harus diusir dari Sanjing. Nenek, kau tidak bisa melakukan ini. Nenek, kau mengawasi kami tumbuh sejak kami kecil. Kau tidak bisa melakukan ini. Aku akan memberimu 1 hari untuk mengemasi barang-barangmu dan meninggalkan Sanjing. Nenek, Yunlong, jangan bicara lagi, ayo pergi. Selain itu, selagi semua orang ada di sini, aku minta kalian jadi seksi wanita tua ini. Yongki, kemarilah. Yun Ge lanjutkan. Nenek, apa yang kamu? Wanita tua ini sudah lanjut usia. Aku serahkan posisi kepala keluargamu kepada putri sah tertua dari cabang utama, Mo Yonggi. Mulai sekarang, kau adalah kepala keluargamu. Nenek, aku... Tidak perlu menolak. Kau kandidat paling cocok untuk keluarga. Keluargamu akan mencapai puncaknya di bawah kepemimpinanmu. Yun Ge, terimalah ini. Ini yang pantas kau dapatkan. Kakak Ling Xiao. Terima kasih. Hari ini aku minta semua jadi saksi. Mulai sekarang Yung Ge jadi kepala keluargamuku. Dan juga kepala 100 keluarga besar. selamat atas jabatan kepala keluargamu. Selamat. Selamat. Posisi ini jelas milikku. Terima kasih semuanya. Hari ini adalah perjamuan ulang tahun nenekku. Aku tidak menyangka begitu banyak hal terjadi. Semuanya silakan lanjutkan. Tunggu. Nona An, ada yang ingin kamu katakan? Kenapa Anda sembunyikan itu dariku selama ini? Mengapa Anda tidak memberitahu saya? Kalau aku bilang apa kau akan percaya? Aku. An Miaoye. Kakak An menyelamatkanku waktu itu. Aku melindungi keluargaanmu selama 5 tahun. Memungkinkan keluargaanmu bangkit dari kehancuran jadi keluarga teratas di Jiangzhou. Aku sudah melakukan semua yang kubisa. Lalu kita. Pertunangan sudah dibatalkan. Takdir kita sudah berakhir. Nona An, jaga dirimu baik-baik.
The film was translated Tapi and saya tidak rela. narrated by M. Meek. Nonaan, pernahkah kamu mempertimbangkan bahwa semua ini disebabkan oleh dirimu sendiri? Diri saya. Ya, Saya harus mengatakan, sekarang kamu akhirnya bertindak seperti pria. Semuanya. benarkah ku dengar? Dia bersamamu selama 5 tahun. Dan selama 5 tahun itu, dia merawatmu dengan teliti. Begitukah caramu melihatnya? Ini semua saya. Yiling Xiao, hal-hal telah sampai pada titik ini. Apakah Anda masih ingin menggunakan kebohongan untuk menyelamatkan harga diri Anda yang menyedihkan? Baiklah. Karena kau tidak percaya padaku, maka pertunangan dibatalkan hari ini. Anda sendiri yang menyebabkan ini. Feng Jiu, apakah barang-barangnya sudah siap? Siap. Seseorang. Ini adalah Yin Jie. Ini adalah mahkota yang kusiapkan untuk kekasihku. Maukah kau memakainya? aku akan Jeti. Segala sesuatu yang menjadi milik saya didorong menjauh oleh tangan saya sendiri.